Kamu sedang asyik bermain game kasual, tiba-tiba saja kamu berpindah ke dunia lain. Begitu membuka mata, Kaisar langsung memberimu gelar Li Hao, hanya karena kamu terlahir dalam keluarga Jiang, keluarga yang dikenal dengan pengorbanan. Kaisar Dayu merasa berhutang budi kepada keluarga Li, memberimu nama dan memberikan pemakaman yang megah kepada paman kesembilanmu yang telah berkorban. Penghargaan yang luar biasa ini mengejutkan istana. Namun, dalam acara yang begitu meriah, kamu tertidur tidak lama kemudian. Bagaimanapun, kamu masih bayi yang baru lahir dan tidak bisa menahan kantuk. Saat kamu bangun, sebuah panel muncul di matamu. Nama, Li Hao, usia, 0 tahun, tingkat kultivasi, fana, penguasaan seni, nihil, poin kemampuan unik, 0. Dia membawa langsung game yang sedang dimainkannya saat melakukan perjalanan antar dimensi. Benar saja, seperti dugaan, pasti ada chat, tetapi game ini adalah game kasual tanpa sistem pertarungan. Yang ada hanyalah bermain catur, memancing, melukis, dan mengukir. Hanya saja tidak ada keterampilan bertarung. Kamu bingung. Bukan? Aku malah terdampar di dunia pertarungan santai. Lalu kamu memberiku kegiatan bermain catur dan melukis? Apa gunanya aku berkesenian? Aku ingin bertarung. Kesusahan di hatiku menembus langit. Namun, sistem tidak memberimu respons apapun. Saat itu, berita militer datang dari luar pintu. Melapor kepada Markuis, Yan Bei memberontak dan Kaisar menyampaikan dekret. Memintamu untuk segera berangkat untuk menenangkan pemberontakan. Kamu tampak terkejut. Baru saja melewati perjamuan 100 hari. Orang tua akan pergi berperang. Benar saja, keluarga Jiang menghabiskan waktu dalam kobaran api perang. Dalam sekejap mata, orang tua telah berperang di luar selama lebih dari setahun dan belum kembali. Kebuntuan sementara tampaknya berkembang menjadi operasi jangka panjang. Kamu baru saja berusia 1 tahun, tetapi nama jenius telah menyebar di seluruh kediaman Li. Ketika anak-anak lain menangis dan berteriak, kamu sudah berbicara untuk mengingatkan pengasuh untuk membuang air kecil. Pada usia 1 tahun, anak-anak lain masih merangkak. Kamu sudah memanjat tembok dan naik ke atap, tidak menangis, tidak mengamuk, dan dengan cerdas belajar membaca sendiri. Sejak orang tua pergi ke medan perang Yan Bei. Kamu secara bergiliran dipanggil oleh para istri di setiap halaman. Nyonya kedua di depannya, Liu Yuerong, memiliki watak lembut. Kamu sudah terbiasa membiarkan nyonya kedua memelukmu. Hanya saja dalam hati aku menghela nafas, dada nyonya kelima lebih nyaman. Terlihat seorang anak berusia 4 atau 5 tahun. Sedang mengayunkan pedang kayu. Putaran bunga pedang yang indah memiliki penampilan yang bagus. Ini adalah putra tunggal nyonya kedua, Li Qianfeng. Di usia muda, matanya memiliki fokus dan ketekunan. Seorang pria parubaya kekar di samping sedang membimbing dan sering mengangguk. Liu Yuerong memelukmu sambil memberimu makan, sambil menyaksikan anaknya berlatih pedang. Cahaya di matanya berkedip, tidak lama kemudian. Dia menjadi linglung dan lupa untuk bertanya. Apakah ini ilmu pedang terbaik keluarga Li? Hai Wuya? Kamu membuka mata kecilmu dan dengan rasa ingin tahu mengamati anak nyonya kedua ini. Kudengar dia sudah berlatih dengan bakat dan bakat yang luar biasa. Aku tidak tahu bagaimana jadinya ketika kamu berlatih seni bela diri di masa depan. Kamu menonton dengan saksama. Tiba-tiba sebuah subtitle muncul di depanmu. Apakah kamu telah mempelajari dasar-dasarnya dan ingin menyimpannya? Apa? Kamu terkejut dan tanpa sadar memilih ya. Penyimpanan berhasil. Ini adalah panel yang muncul di depanmu. Nama Li Hao, umur 1 tahun, kultivasi manusia biasa, magang belum masuk, keterampilan bisa ditambahkan. Hai Wuya Tidal Swordplay untuk pemula. Menguasai seni catur level 1800 poin bisa ditambahkan. Harap lengkapi pengumpulan gambar. Selama lebih dari setahun ini, kamu mencoba mencari tahu panelmu, tetapi karena usiamu masih terlalu muda. Kamu tidak bisa bertindak terlalu cepat dan terlalu jenius. Hal-hal yang bisa kamu coba terbatas. Kebetulan, di rumah ini ada papan catur. Menemanimu tumbuh dewasa. Kamu berbaring di papan catur dan bermain sendiri. Dalam percobaan itu, kamu terkejut menemukan bahwa dengan bermain catur, kamu benar-benar bisa mendapatkan pengalaman bermain catur seperti dalam game. Kamu harus tahu bahwa di dunia nyata, sangat sulit untuk meningkatkan level caturmu. Kamu sendiri hanya pemain amatir yang tidak masuk peringkat dalam catur. Tapi sekarang, hanya dengan bermain game sederhana di papan catur, kamu bisa mendapatkan poin pengalaman. Hanya dibutuhkan 100 poin pengalaman untuk naik dari peringkat 0 ke peringkat 1 dalam catur. 1 poin ke 2 poin adalah 500 poin. Dan saat ini, selain catur, 2 atribut baru, ilmu pedang dan keterampilan, telah ditambahkan ke panel. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Terutama petunjuk di belakang ilmu pedang membuatmu sedikit penasaran dan bersemangat. Mungkinkah ilmu pedang, seperti catur, dapat langsung meningkatkan level dengan 1 poin keterampilan? Kamu tidak banyak berpikir dan memilih untuk menambahkan poin. Kamu merasakan otakmu membengkak seolah-olah akan pecah, yang membuatmu tampak kesakitan, dan telapak tanganmu mencengkeram erat kerah halus ibu tirimu. Saat ini, kamu sangat merindukan pelukan Wuniang,
di mana penyangganya cukup besar sehingga kamu bisa membenturkan kepalamu sekuat tenaga tanpa masalah. Pasti bisa meredakan rasa sakitmu. Liu Yurong menyadari ada sesuatu yang salah denganmu dan tanpa sadar bertanya dengan prihatin. Kamu menggigit bibirmu dan membenamkan kepalamu di pelukannya, menggunakannya sebagai dinding untuk menahan sakit kepala, dan itu benar-benar mereda. Pikiran yang kacau di benakmu berangsur-angsur tenang, dan baru kemudian kamu menyadari bahwa ada banyak pengetahuan tentang pedang di benakmu. Rasanya seperti kamu telah berlatih ilmu pedang siang dan malam selama 2 atau 3 tahun. Perasaan sakit kepala ini sama seperti saat kamu naik level dalam catur. Kamu menggosok kepalamu dan terengah-engah. Kamu masih terlalu kecil, dan otakmu belum sepenuhnya berkembang. Informasi yang kompleks yang dibawa oleh catur dan ilmu pedang adalah kejutan yang mengerikan bagi otakmu yang rapuh. Setelah periode waktu tertentu, kamu pulih sepenuhnya. Melihat mata terkejut ibu tirimu, kamu menunjuk ke mulutmu dan berkata dengan suara kekanak-kanakan yang tidak jelas. Menggigit lidahku. Liu Yurong tertegun, lalu menghela napas lega dan memutar matanya tanpa berkata-kata. Kamu pingsan dan tidak memperhatikannya lagi, tetapi diam-diam mulai melihat panelmu. Nama, Li Hao. Usia, 1 tahun. Kultivasi, manusia fana. Ilmu pedang, tingkat 1. Keterampilan, laut tanpa batas, pasang surut, penguasaan sempurna. Seni, catur, tingkat 1, 825. Koleksi atlas yang tersisa. 0, poin keterampilan, 0, kamu sedikit terkejut. Poin keterampilan aslinya hilang, tetapi ilmu pedang benar-benar berubah dari belum memulai menjadi tingkat 1. Dan keterampilan di bawah ini, laut tanpa batas dan pasang surut, juga telah berubah dari belum memulai menjadi sempurna. Kamu mendengar guru militer dari garda depan Jia Oli mengatakan, setiap teknik dibagi menjadi 3 tingkatan. Pemula, terampil, sempurna. Pemula hanya dapat mempraktikkan seluruh rangkaian dengan terampil. Terampil berarti selain terampil, mereka juga dapat menerapkannya secara fleksibel dan memahami sepenuhnya. Mereka dapat menghadapi situasi yang berbeda dan merespons setiap gerakan. Dan tidak kaku dan menerapkan gerakan. Adapun kesempurnaan, itu berarti bahwa teknik telah sepenuhnya dikuasai dan dapat dikendalikan sesuka hati. Bahkan jika dilakukan secara terbalik, itu bisa dilakukan dengan mudah tanpa ada celah yang terbuka. Kudengar ada tingkatan yang lebih tinggi di atas kesempurnaan. Tingkatan itu bahkan bisa menutupi kekurangan teknik dan meningkatkan kekuatannya. Dan sekarang, setelah kau meningkatkan kemampuan kapalmu ke tingkat pertama, teknik kapal lapisan pertama Hai Wuya langsung mencapai kesempurnaan. Setidaknya butuh 10 tahun kerja keras untuk melatihnya. Kudengar Li Qianfeng yang di depan mata baru berlatih Hai Wuya selama setengah tahun. Dia sudah memasuki lapisan pertama di pagi dan sore hari, sungguh jenius di bidang kapal. Lalu, monster macam apaku ini? Jantungmu berdebar kencang. Kau diam-diam mengangkat kepalamu dan melirik ibu kedua, memperhatikan bahwa ibu kedua sedang memperhatikanku. Pandanganmu kembali ke halaman. Anak-anak di halaman masih berlatih pedang, tetapi di matamu, itu tidak sehebat sebelumnya. Sebaliknya, kau langsung melihat bahwa teknik lawannya masih mentah dan posturnya kaku. Jika itu orang yang tahu cara menggunakan pedang, hanya dengan satu serangan ringan, dia bisa menjatuhkan pedang kayu di tangannya. Pria parubaya itu sangat puas dengan penampilan Li Qianfeng. Tulang dan akarnya sangat bagus. Pemahamannya juga sangat baik. Dalam 2 tahun lagi, lapisan pertama ini akan mencapai pemahaman. Kau harus tahu bahwa Li Qianfeng saat ini hanyalah seorang anak. Otaknya belum berkembang sempurna. Ini sudah sangat langka. Kau makan sambil menonton, dan secara bertahap merasa sedikit lelah dan bosan. Kau menguap dan bersandar di pelukan ibu kedua, perlahan menutup mata. Setelah kau tertidur, Liu Yuerong menundukkan kepalanya. Melihat Li Qianfeng, kilatan kompleksitas melintas di matanya. Tetapi ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat putranya yang sedang berlatih pedang di salju, warna kompleksitas di matanya menghilang lagi. Ekspresinya kembali tenang. Dia bangkit dan membawamu keluar dari halaman kecil, kembali ke kamar tidur di halaman belakangnya. Dia dengan lembut menempatkanmu di ranjangnya dan menyelimutimu dengan selimut. Gerakannya lembut seperti seorang ibu kandung. Kau tidur dengan linglung, merasakan tubuhmu diturunkan dan sedikit terbangun, tetapi merasa hangat dan sedikit panas di dadamu. Di sana ada Dragon Blood Yunpei bawaan. Saat kau hendak berbalik dan terus tidur nyenyak, tiba-tiba kau mendengar suara rendah dari luar kamar. Memberi anak ini makan benda itu, sehingga aku tidak punya pilihan lain. Kau juga melihat betapa kerasnya putraku bekerja dan dia adalah bakat langka selama 100 tahun. Orang-orang Wu Liangshan sudah melihatku. Setelah Qianfeng berusia 6 tahun, mereka akan membawanya ke Wu Liangshan untuk berlatih. Ketika darah duanya terbangun di masa depan. Mewarisi kekuatan yang diwarisi dari ayahnya, dia pasti akan terkenal di dunia. Aku harus membuka jalan untuknya. Kau sedikit membuka matamu. Otakmu yang sedikit pusing sedikit bingung. Dengan siapa ibu berbicara? Untuk saat ini, aku belum tahu bakat apa yang dimiliki anak ini. Tindakan ini terlalu gegabah. Keheningan singkat di luar pintu. Suara Liu Yuerong terdengar,
Tetapi ada sedikit ejekan dalam nada suaranya. Cinta orang tua kepada anak-anaknya adalah untuk merencanakan jauh ke depan untuk mereka. Awalnya, aku tidak ingin melakukan ini, tetapi kepala kayu keluarga Li ini tidak dapat dijangkau. Jika anak ini harus disalahkan, salahkan ayahnya. Siapa yang membuat Markuis Ningwu begitu jahat? Karena Nyonya sudah membuat keputusan seperti itu, aku tidak akan banyak bicara. Kau tidak perlu khawatir. Obat ini aku dapatkan dari Wu Liangshan. Setelah meminumnya, ia akan menghilang tanpa jejak. Tidak akan ada jejak yang terlacak, juga tidak akan ada rasa sakit. Aku bahkan melapisinya dengan gula, rasanya juga tidak aneh. Meskipun dia masih kecil, itu tidak akan meninggalkan kesan mendalam padanya. Lagi pula, anak kecil sudah makan terlalu banyak permen. Jika dia gagal membangkitkan darah dewa di masa depan, tidak bisa dipastikan bahwa itu adalah perbuatan kita. Siapapun di kediaman Jenderal Ilahi ini bisa melakukannya, apalagi garis keturunan di tingkat itu. Mungkin juga tidak 100% membangun darah. Mungkin dia memang sudah tidak bisa sejak awal. Saat mengatakan ini, Liu Yuerong mencibir. Untungnya ada perangian Bi, Ji Qingqing dan Hou Xingwu sangat mencintai satu sama lain. Kepergian mereka ke medan perang memberi kita kesempatan seperti ini. Jika tidak, setelah anak itu menunggu beberapa tahun lagi, ketika mereka kembali, pasti akan ada 5 jenderal yang diam-diam menjaganya. Akan sangat sulit untuk menyerang. Pria itu tidak menjawab, hanya menghela nafas pelan. Tak lama kemudian, suara langkah kaki mereka berangsur-angsur menjauh. Di dalam ruangan, Li Hao sudah benar-benar sadar. Pikirannya linglung, sulit dipercaya bahwa ibu tirinya benar-benar ingin menyakitinya. Biasanya dia sangat perhatian dan peduli di mana-mana. Ternyata itu palsu. Kau tidak ingin percaya, tetapi faktanya ada di depan mata. Meskipun kau tidak mengerti apa itu darah dewa. Tetapi ibu tirimu, untuk membuka jalan bagi anaknya sendiri, merasa bahwa kau akan menghalangi, jadi dia memilih untuk menghancurkanmu. Wajahmu terlihat buruk, kepalan tanganmu sedikit mengepal. Tawa lembut dan kata-kata yang membuatmu merasa nyaman dari ibu tirimu selama ini adalah palsu. Lalu siapa lagi yang tulus? Meskipun baru 1,5 tahun di sini, tetapi setiap hari para nyonya ini bergantian memanggil dan peduli, kau memiliki sedikit perasaan di hatimu. Tetapi sekarang rasanya seperti gelembung yang pecah. Inilah pertarungan internal keluarga bangsawan kuno. Tangan kecilmu membelai tubuhmu. Selain dadamu yang sedikit panas, seluruh tubuhmu terasa lemah dan lelah. Sebagian besar terkait dengan obat itu. Ibu berkata bahwa di dalam tubuhmu ada kekuatan ayah, tetapi sekarang sudah hilang. Li Hao mengepalkan tangan kecilnya dengan tenang. Kau pasti akan membalas dendam ini di masa depan. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba, dalam sekejap mata kau sudah berusia 3 tahun. Setelah meminum obat misterius hari itu, hal pertama yang kau lakukan saat kembali ke halaman Shanghai adalah bermain tanah liat di halaman selama setengah jam. Segera kau terinfeksi pilek dan sakit parah. Kediaman itu mengundang dokter terbaik untuk merawatmu. Tetapi yang mengecewakanmu adalah, selain menyembuhkan pilekmu, mereka tidak menemukan hal lain. Kau tidak tahu apakah itu benar seperti yang dikatakan Liu Yuerong bahwa itu tidak dapat dideteksi. Atau apakah dokter terkenal itu diam-diam disuap olehnya. Sekarang kau sebagian besar waktu tinggal di halaman Shanghai. Biasanya kau juga berhati-hati dengan makanan yang dikirim oleh para nyonya dari berbagai halaman. Seringkali kau berpura-pura tidak suka makan, menjatuhkannya dan menunjukkan temperamen anak kecil. Di usia 3 tahun di kediaman Jenderal Ilahi. Ini adalah usia yang sangat penting. Keluarga biasa baru mulai menapaki jalur kultivasi bela diri pada usia 7 atau 8 tahun, bahkan belasan tahun. Beberapa bahkan tulangnya sudah terbentuk, bahkan jika mereka memiliki bakat, sulit untuk mencapai kesuksesan besar. Mereka kehilangan waktu kultivasi terbaik karena keadaan keluarga. Sedangkan kediaman Jenderal Ilahi adalah keluarga bela diri, dengan metode kultivasi yang paling ketat. Anak-anak dalam keluarga telah meletakkan dasar yang baik sejak usia dini, membangun fondasi pada usia 3 tahun, menggabungkan darah pada usia 4 tahun, memadatkan tulang pada usia 5 tahun, dan pada usia 6 tahun pada dasarnya adalah hari-hari kultivasi formal. Tidak ada waktu yang terbuang di jalan kultivasi. Orang-orang kuat dari pasukan yang diatur oleh kediaman Jenderal Ilahi datang ke halaman Shanghai untuk membangun fondasimu. Ini adalah pria parubaya bertubuh pendek dan tegap bernama Lin Haixia. Nama seperti perempuan, nanti panggil dia Paman Lin. Bersama Lin Haixia, ada juga seorang gadis kecil, usianya sepertimu, hanya 2 bulan lebih muda, kabarnya dari keluarga Markuis Xingwu yang terkemuka. Sebelum ayah gadis kecil itu meninggal, dia mempercayakan putri bungsunya kepada Markuis Xingwu, Lin Zhong dan yang lainnya menetapkan perjodohan sejak kecil. Kamu terdiam. Wah, berperang ya berperang saja, tidak kembali juga tidak apa-apa. Masalah sebesar ini tidak menanyakan pendapatmu, di halaman Shanghai yang luas ini, selain dirimu, akan ada satu sosok kecil lagi mulai sekarang. Gadis kecil itu bernama Nie Rusui. Awalnya merasa asing, gadis kecil itu tampak malu-malu, setiap hari menangkap orang. Lalu bertanya di mana ayahku, kemana ayahku pergi? Gadis kecil itu tidak nafsu makan. Semakin kurus dari hari ke hari, kamu terpaksa turun tangan sendiri.
Setengah membujuk dan setengah menenangkan gadis kecil itu, mengatakan kalimat klise, hanya langit yang mengatakan ayahnya ada di salah satu bintang di sana. Sejak saat itu, setiap malam di halaman, ada sosok kecil yang mendongak ke langit, cahaya perak bintang-bintang memenuhi langit. Menyinari anak kecil yang kesepian. Setengah bulan berlalu dengan cepat, ahli dari ketentaraan, Lin Haixia, juga untukmu dan Nie Rusue. Menyiapkan larutan obat Zhuji. Kalian berdua Zhuji di tahun yang sama. Yang disebut Zhuji adalah fondasi seni bela diri. Larutan obat Zhuji yang dibuat dari banyak bahan obat berharga. Setiap hari merendam tubuh, mandi obat kayu, membangun dan menempa tubuh untuk berlatih bela diri. Shen Jiangfu adalah salah satu keluarga terkemuka di Dayu. Sumber dayanya melimpah, sejak Li Hao Zhuji. Banyak bahan obat berharga diangkut bersamaan, seperti kepingan salju dikirim ke halaman Shanhe, tidak ada habisnya. Yang kamu gunakan tentu saja larutan obat Zhuji terbaik, menggunakan obat pusaka ribuan tahun sebagai pengantar, dilengkapi dengan banyak bahan obat berharga lainnya. Dapat diprediksi akan menghasilkan tubuh tempur tingkat 7, begitu menginjakkan kaki di jalan kultivasi, dapat menembus alam pertama dalam waktu 2 atau 3 tahun. Seni bela diri adalah lubang pembakaran emas, larutan obat Zhuji terbaik ini menghabiskan satu bagian setiap hari, berlangsung selama setengah tahun hingga 1 tahun. Hanya keluarga kaya top seperti Shen Jiangfu yang bisa kapan saja di 2 tong obat besar di halaman. Sudah terendam terpisah dengan Nie Rusue di dalamnya. Saat ini cairan obat ungu tua yang melambangkan kehormatan, menghantam tubuhmu. Bahkan dagu tenggelam dalam cairan obat, hanya ujung hidung yang terlihat untuk bernapas, bau aneh cairan obat yang sulit digambarkan. Memenuhi ujung hidung, seperti menelan lotus pahit, membuat semangatmu selalu terjaga. Kamu bertanya apakah bisa diminum? Lin Haixia mengatakan sebaiknya jangan, khasiat obatnya sangat kuat. Perut anak-anak tidak dapat menyerapnya, malah akan dirusak, dan ini untuk penggunaan luar. Tepat ketika kamu menahan napas dan berkonsentrasi, tiba-tiba sebuah tulisan muncul di depan mata, mendeteksi zat yang tidak dikenal. Sedang dianalisis, analisis gagal, telah diisolasi secara otomatis. Apa yang terjadi? Ekspresi tenang Lin Haixia perlahan-lahan menjadi serius saat ini. Seiring waktu, alisnya perlahan berkerut dalam. Kamu memperhatikan air mukanya. Hatimu tiba-tiba berdebar kencang. Apakah Paman Lin mengalami masalah? Lin Haixia tidak terkejut dengan perhatianmu. Selama ini, dia sudah melihat bahwa kamu lebih bijaksana daripada Tong Lin Yuan. Saat ini, dia tidak berminat untuk berbicara denganmu. Tiba-tiba, dia dengan cepat mengangkat wajahnya dan melihat ke sisi lain. Ekspresinya sangat buruk. Lin Haixia mengulurkan tangan ke tepi tong obat, dengan hati-hati merasakan dan ekspresinya menjadi rumit. Dia melihatmu di dalam tong obat. Dia ingin berbicara, tetapi kata-katanya berhenti di mulutnya. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Apapun situasinya. Aku sendiri bisa menanggung pukulannya. Lin Haixia melirikmu dengan sedikit terkejut. Meskipun kamu lebih bijaksana. Tetapi bagaimanapun juga, kamu hanyalah seorang anak berusia 3 tahun yang bisa melihat bahwa dia ragu-ragu. Tetapi suasana hatinya sedang buruk saat ini. Dia tidak terlalu memikirkannya. Tidak peduli apakah kamu mengerti atau tidak, dia langsung mengatakan bahwa bakat menari hanya bisa dilihat secara langsung saat berusia 5 tahun. Sebenarnya, itu sudah memengaruhi kecepatan penyerapan cairan obat fondasi. Semakin cepat cairan obat diserap, semakin tinggi bakat menari. Dan kecepatan penyerapan cairan obatmu terlalu lambat. Ada kebingungan yang tidak bisa dipahami di matanya, juga rasa panik. Kemudian, dia berpikir sejenak. Mungkin hari ini hanya kecelakaan dan aku melakukan kesalahan latihan. Besok aku akan memeriksanya dengan lebih cermat. Hatimu terasa dingin. Hal yang ditunjukkan oleh teks tadi benar-benar cairan obat fondasi? Apa? Penyerapan terlalu lambat dan semuanya terhalang? Bagaimana aku bisa menyerapnya? Kamu merasa sedih dan marah. Panel ini terlalu keras kepala. Ini bersumpah untuk menerapkan pengaturan dalam game sampai akhir. Selama setahun terakhir, kamu menemukan saat menjelajahi panel bahwa tidak ada pengaturan sistem pertarungan dalam game. Kamu tampaknya juga terisolasi dari tarian. Tidak hanya keterampilan bertarung tidak dapat meningkatkan pengalaman, tetapi ketika kamu diam-diam berlatih setiap gerakan dan gaya dari buku manual, akan ada kekuatan aneh yang mengganggu dan menghalangi, membuat postur latihanmu sangat canggung, seperti mabuk, tubuh dan otak sama sekali tidak dapat sinkron. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tidak bisa berlatih seperti yang ada di buku manual, bahkan manual tingkat rendah yang paling sederhana sekalipun, kecuali keterampilan kultivasi. Dasar dari bidang ilmu pedang yang stagnan memungkinkanmu untuk dengan mudah mengendalikan semua jenis keterampilan, tetapi jenis keterampilan lain sama sekali tidak bisa. Dan sekarang, tidak hanya kamu tidak bisa berlatih keras dengan manual, tetapi bahkan minum obat pun akan terhalang. Jadi, kamu sama sekali tidak bisa menyentuh hal-hal yang berhubungan dengan pertarungan? Tidak bisakah aku menunjukkan bakat menariku? Jangan putus asa. Aku akan mencoba lagi besok. Jika itu tidak berhasil, aku akan memberitahu Marquis. Dia pasti akan menemukan cara untukmu. Lin Haixia melihat ekspresi sedihmu,
Hanya mengira bahwa dia terlalu belak-belakan dan tidak menyangka bahwa kamu benar-benar mengerti. Dan dapat memahami maksudnya. Tidak perlu, kamu dengan lemah melambaikan tangan dan merangkak keluar dari tong obat. Karena larutan penguat otot terhalang oleh panel, berendam lebih lama tidak ada gunanya. Dia mengangkat tirai dan pergi ke depan bak mandi gadis kecil itu, dan melihat larutan obat yang sama persis seperti sebelumnya. Pada saat ini, larutan otot di dalam bak mandi gadis kecil itu telah berubah dari ungu menjadi air jernih yang hampir transparan, hanya gumpalan larutan ungu pucat seperti awan yang melayang. Paman Lin, bagaimana kecepatan penyerapan gadis kecil ini? Lin Haixia merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa seolah-olah dia sangat mencintai. Sudah di depan Suer, tetapi selalu kuno. Kecepatan penyerapannya sangat mengerikan, jika peleburan lubang pada usia 4 tahun berjalan lancar. Ketika dia berusia 5 tahun, dengan sumber daya terbaik dari Rumah Jenderal Ilahi, bakatnya kemungkinan akan meningkat menjadi peringkat 8. Bahkan peringkat 9, termasuk jajaran Tianjiao teratas. Setelah mendengarkan penjelasan rinci Lin Haixia, Anda baru menyadari bahwa larutan penguat otot dan peleburan lubang memiliki istilah umum. Disebut 369 tingkatan, larutan penguat otot dibagi menjadi 3 tingkatan, dan peleburan lubang dibagi menjadi 6 tingkatan. Dan bakat kedua kaki dibagi menjadi 9 tingkatan. Bakat peringkat 1 hingga 3 adalah bakat umum, milik kelas bawah. Bakat peringkat 4 hingga 6 sangat bagus. Termasuk dalam jajaran manusia naga dan phoenix, peringkat 7 dapat disebut jenius, dan peringkat 8 sudah cukup terkenal. Bakat peringkat 9 adalah sistem seni bela diri teratas, milik tingkat jenius yang tak tertandingi. Sistem teratas semacam ini, menerobos kekuatan seperti makan dan minum air, umumnya dapat memasuki alam keempat dan alam kelima, seperti untuk alam yang lebih tinggi. Selain bakat, Anda juga membutuhkan hal-hal lain, seperti mentalitas, ketekunan, keberuntungan, peluang, DLL. Anda menoleh untuk melihat gadis kecil di dalam bak mandi. Sedikit kagum, gadis kecil ini akan menjadi jenius terkenal di dunia. Sebuah gambar muncul di benak Anda, seorang gadis kecil dengan ingus. Berusaha di antara kerumunan, Anda tidak bisa menahan tawa. Lin Haixia menatap Anda. Tetapi matanya dipenuhi kesedihan. Seberapa besar hal yang terjadi hari ini? Larutan penguat otot itu salah. Kemungkinannya sangat kecil. Dan ini berarti dia kemungkinan besar adalah produk limbah 5 jalur yang tidak dapat dikultivasikan. Dalam keluarga terkemuka ini, terutama sebagai putra keluarga Li tetapi tidak dapat berlatih, dia sendiri tidak dapat membayangkan betapa kejamnya hal ini. Bak mandi obat penguat otot benar-benar jernih, tanpa sisa obat apapun. Di bawah permintaan kuat Lin Haixia, dia hanya bisa berendam di dalamnya dengan patuh. Dan warna di dalam bak mandi masih ungu mencolok. Wanita yang menemani penguat otot, melirik dengan tercengang, dan setelah 1 jam lagi berlalu. Para pelayan dan pembantu rumah tangga lainnya juga mendengar berita itu dan datang untuk melihatnya. Semua terkejut. Mereka berada di Rumah Jenderal Ilahi. Terpengaruh selama bertahun-tahun, secara alami memahami apa artinya ini. Pada saat ini saling memandang. Semua melihat langit runtuh di mata masing-masing, putra kelima dari Hou yang bermartabat, tetapi bakatnya sangat buruk. Ini bahkan tidak bisa dikatakan penyerapan yang lambat, tapi tidak bisa diserap sama sekali. Ini adalah garis keturunan keluarga Li. Siapa yang akan percaya hal semacam ini? Orang bahkan akan menertawakanmu karena membuat rumor yang terlalu palsu, tapi faktanya ada di depan mata. Seluruh halaman sunyi dan tenang. Berita ini dengan cepat menyebar. Sekelompok besar orang berdatangan ke halaman Shanhe. Sosok-sosok berwarna-warni, para nyonya dan istri dari berbagai halaman datang. Mereka mengelilingi tong obat. Dari para pelayan di samping, mereka mengetahui waktu perendamanmu. Mereka semua tidak percaya. Liu Yuerong berdiri di kerumunan, tapi hatinya berdebar kencang. Obat internal di kota selatan, tapi dia belum pernah mendengar tentang obat internal. Ada efek samping yang begitu kuat. Dia merasa dadanya panik, tapi wajahnya tetap tenang. Dia segera menunjukkan kesedihan dan rasa sakit yang luar biasa, dan wajah tanpa harapan di dalam tong obat. Juga melihat ibu tiri kedua yang pandai berakting. Dari mata orang itu, kamu bahkan melihat sedikit kepanikan yang tulus. Apakah ibu tiri kedua ini ketakutan? Kamu menebak dalam hati. Saat halaman semakin bising, nyonya besar memerintahkan para pelayan untuk pergi dengan wajah datar. Hanya menyisakan para nyonya dari berbagai halaman. Dia memperingatkan bahwa masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Menghilangkan kegagalan Lin Haixia dalam membangun industri farmasi. Hati juga benar-benar dingin. Ini bahkan tidak bisa digambarkan sebagai lambat. Dia memikirkan semacam fisik yang mengerikan. Tiba-tiba merasa dingin. Mungkinkah putra kilin dari Hoye ini benar-benar orang yang tidak berguna yang tidak bisa berlatih seni bela diri sama sekali? Lin Haixia mengeluarkanmu dari tong obat dan melihat tubuhmu menjadi putih karena kekurangan oksigen. Kulitnya menyusut dan berkerut. Mata para nyonya berbeda. Mereka mengetahui bahwa kamu telah berendam selama 6 jam. Tapi cairan fondasi tidak berubah sama sekali. Secara bertahap, keseriusan masalah ini,
Liu Yuerong melihat bibirmu memutih karena berendam. Dalam hatinya yakin bahwa masalah ini bukan palsu. Hatinya terangkat. Dia hanya ingin melumpuhkan kekuatan ilahimu. Tapi tidak ingin melumpuhkannya sepenuhnya. Bagaimanapun, terlalu menyedihkan jika benar-benar menjadi orang cacat. Ini adalah garis keturunan keluarga Li yang kuat, tetapi dia tidak bisa berkultivasi. Suatu hari, Lin Haixia menyiapkan 2 tong cairan fondasi lagi. Membiarkanmu dan Bian Rusue berendam secara terpisah. Lin Haixia menatapmu dengan saksama saat memasuki bak mandi. Petunjuk font yang sama seperti kemarin muncul. Mendeteksi zat tak dikenal. Sedang menganalisis. Analisis gagal. Dengan pola otomatis. Kamu berseru, bagus sekali. Kamu benar-benar putus asa. Patuh tinggal di bak mandi obat. Tangan kecil mengorek jari kaki, merasa sangat bosan. Seiring berjalannya waktu, cairan obat tidak berubah sama sekali. Emosi Lin Haixia menjadi bersemangat. Tampaknya lebih tidak percaya daripada dirimu. Kulihat Lin Haixia terus mondar-mandir di dekat tong obat. Memukul-mukul kepalanya sendiri. Ramuan itu benar, tidak mungkin salah. Mungkinkah anak Houye benar-benar tidak bisa berkultivasi? Ini adalah garis keturunan keluarga Li, pasti akan menghasilkan naga sejati. Kau melihatnya begitu sedih, ingin menghiburnya, jadi kau berpura-pura polos. Dengan suara kekanak-kanakan berkata, Paman jangan marah, Houer baik-baik saja. Mendengar kata-kata ini, tubuh Lin Haixia bergetar. Dia melihatmu di dalam tong obat. Memang ada perasaan air mata yang akan keluar. Kau tidak tahu dirimu sendiri. Tak lama lagi akan menghadapi takdir. Melihat mata anak ini yang optimis, murni, dan bersih. Lin Haixia merasa hatinya seperti terkoyak. Putra tunggal panglima tertinggi. Seharusnya tidak memiliki masa depan seperti ini. Tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan situasi seperti ini. Dia hanya memikirkan satu kemungkinan. Meridian bawaan tertutup mati. Ini adalah tubuh limbah 5 jalur standar. Jika terjadi pada keluarga biasa, itu normal. Bukan hal yang aneh. Tapi ini adalah keluarga Li. Keluarga Li yang menghasilkan naga sejati dari generasi ke generasi. Bahkan anak-anak keluarga Li yang paling berbakat pun lebih unggul dari orang lain. Belum lagi para naga sejati keluarga Li itu, yang mana yang tidak terkenal di seluruh dunia. Lin Haixia terdiam. Bahkan di medan perang, dia bisa melihat langsung lautan mayat dan darah tanpa mengubah ekspresinya. Saat ini, dia tidak berani menatapmu lagi. Mata yang bersih dan murni itu membuat hati sakit. Mandi obat fondasi kedua dinyatakan gagal. Berita itu menyebar seperti angin kencang ke seluruh kamp Jenderal Dewa. Berita bahwa kau tidak bisa berkultivasi telah sepenuhnya dikonfirmasi. Dengan tubuh limbah 5 jalur semacam ini. Tidak bisa dikatakan tidak bisa berkultivasi sama sekali. Hanya saja akan sangat sulit. Tidak bisa menyerap pil obat. Energi eksternal hanya bisa bergantung pada latihan keras sendiri. Dan hanya bisa berlatih hingga tingkat kedua. Jika ingin menerobos. Perlu berkomunikasi dengan energi langit dan bumi. Oleh karena itu, tingkat kedua adalah batasnya. Tidak perlu lagi menyebutkan fondasi. Kudengar mereka berencana menunggumu berumur 4 tahun, dan mencoba melebur darah untukmu. Dengan begitu, kau akan memiliki lebih banyak waktu setiap hari untuk bersantai. Juga memiliki lebih banyak waktu untuk diam-diam bermain catur. Nilai pengalaman meningkat dengan cepat secara diam-diam. Dalam sekejap mata, kau berumur 4 tahun. Setelah setahun berusaha diam-diam, kemampuan caturmu berhasil mencapai tingkat kedua. Pada saat yang sama, kau mendapatkan keterampilan baru. Kau tanpa ragu menggunakan poin keterampilan pada ilmu pedang. Oleh karena itu, ilmu pedangmu juga meningkat ke tingkat kedua. Dibandingkan dengan peningkatan tingkat pertama, informasi yang lebih kaya dan kompleks menyerbu. Sekarang kau sudah berumur 4 tahun, kau hampir tidak bisa menahannya. Keterampilan di panel juga telah berubah. Ilmu pedang tingkat 2, lautan keterampilan, pasang surut tanpa batas. Zizen, kuasai seni berdoa tahap 2, kumpulkan upacara spiritual dari ensiklopedia 7PU. Hanya saja setelah memasuki tahap kedua doa, kamu menemukan bahwa melanjutkan korespondensi sendiri tidak bisa lagi merangsang peningkatan pengalaman. Kenangan kendo yang kaya membuatmu merasa seperti memegang pedang selama puluhan tahun. Teknik pedang pasang surut yang awalnya kamu kuasai dan telah mencapai puncaknya. Muncul beberapa kekurangan di matamu, ini adalah kekurangan dari teknik pedang itu sendiri, atau adalah tempat yang tidak dapat dicapai oleh teknik pedang ini sendiri. Kamu teringat instruktur kendo militer yang mengajari Li Qianfeng. Dia mengatakan bahwa semua teknik selain 3 alam. Masih ada alam keempat, sekarang kamu berada di alam keempat ini, Zizen. Hanya saja meskipun kendo meningkat dan teknik pedang pasang surut telah mencapai Zizen, kamu belum pernah menggunakannya sekalipun. Hanya menyimpulkannya secara ekstrim dalam pikiranmu, tetapi kamu memiliki perasaan bahwa selama kamu memiliki pedang di tanganmu, kamu dapat menggunakannya persis seperti aslinya. Hanya saja kamu tidak dapat memprediksi beban apa yang akan ditimbulkan pada tubuh. Bahkan jika kamu dewasa di masa depan, aku khawatir tubuh biasa akan kesulitan menanggung teknik pedang yang cemerlang itu. Harus memiliki fisik yang sangat kuat, memikirkan hal ini,
Kamu harus mencari teknik untuk melatih tubuh. Koleksi seni bela diri keluarga Li tidak terhitung jumlahnya. Semuanya disimpan di pavilion Changyu di rumah Jenderal Dewa. Kamu berencana mencari kesempatan untuk pergi ke sana. Namun sebelum itu, darah mandi yang telah disiapkan dengan cermat untuknya di rumah sudah diracik. Tahun ini, kamu masih mandi darah larut seperti Bian Rusue. Dan darah mandi yang digunakan untuk melarutkan darah masih merupakan kualitas terbaik, obat berharga tingkat ke-6 teratas yang dibuat dari darah iblis besar berusia ribuan tahun. Selain itu, ku dengar Li Wuhou yang jauh di medan perang garis depan Yan Wei, ayah tirimu secara khusus pergi untuk membunuh iblis besar dengan pelatihan 3000 tahun, membawanya kembali ke rumah Jenderal Dewa, meningkatkan tingkat obat berharga darah larut ini. Sekali lagi ke ekstrim, iblis besar berusia 3000 tahun, umur ini hampir menyusul usia dinasti Dayu. Sambil kagum, kamu juga memiliki sedikit perasaan tentang kekuatan ayah itu. Dengan bantuan Ling Haixia, darah larut dimulai, merah darah dan memancarkan sedikit kabut sungai. Menutupi tubuhmu, kamu merasa cemas, tidak lama kemudian. Huruf yang familiar muncul lagi di depanmu, mendeteksi zat yang tidak dikenal, apakah akan dianalisis? Analisis gagal, telah diisolasi secara otomatis, kamu benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Hanya saja kali ini, kamu sedikit sakit hati. Ini bagaimanapun juga adalah sesuatu yang disiapkan pria itu dengan risiko. Untukmu, dan disia-siakan begitu saja, hal yang sama juga dirasakan oleh Ling Haixia. Ketika melihat tubuhmu tidak menunjukkan reaksi abnormal, tubuhnya sedikit bergetar, tampak lebih bersemangat daripada dirimu. Tapi semuanya tampaknya memiliki jejak yang bisa diikuti. Dengan pengalaman kegagalan penembakan sebelumnya, kali ini dia tidak kehilangan ketenangannya. Hanya diam-diam menutup mata sejenak, menahan emosi kehilangan dan kesedihan. Ling Haixia sedikit membuka mata. Matanya sedikit lelah. Dia melihat wajah kecilmu dan tersenyum pahit dalam hati. Ling Ling Tou diangkat ke Shen Jiangfu, ke tempat kelahiran yang bagus ini. Namun, Shen Jiangfu menyiapkan sumber daya kultivasi bela diri tingkat atas yang tak terhitung jumlahnya untukmu, tetapi kamu tidak memiliki keberuntungan untuk menikmatinya. Entah ini pertanda baik atau buruk. Paman Lin, menurutmu darahku ini masih bisa digunakan untuk gadis kecil itu? Ling Haixia sedikit mengangguk. Karena kamu tidak memiliki keberuntungan ini, maka hanya bisa menguntungkan gadis kecil itu. Kondisi menerima darah gadis kecil itu sangat baik. Menyerap darah yang disiapkan untukmu, bakat menari Bian Rusue akan meningkat lebih jauh. Hari-hari berikutnya, hanya perlu perlahan-lahan memberi nutrisi, menunggu kebangkitan pada usia 5 tahun. Hasil spesifiknya dapat dilihat. Kamu mendengar berita ini, kamu senang untuk gadis kecil itu. Jalur penerimaan darah juga diblokir. Tampaknya hanya bisa mengambil jalur pelatihan tubuh. Hari ini kamu datang ke gedung mendengarkan hujan. Cahaya di dalam gedung dansa sedikit redup, ada lapisan debu di tanah, barisan rak buku berjajar di dalam gedung. Berbagai jenis buku sangat beragam. Kamu tidak bisa tidak mengagumi bahwa gedung kecil ini seolah-olah berisi setengah dari pavilion kitab suci. Tidak lama kemudian, kamu menemukan buku-buku jenis pelatihan tubuh. Kamu mengambil sebuah buku berjudul 10 Suami 100 Tempa. Bersandar di rak buku dan mulai membacanya. Kamu dengan sungguh-sungguh memahami setiap kata dari kitab rahasia itu. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Tiba-tiba, antar muka muncul lagi, telah mempelajari dasar-dasarnya, apakah akan direkam? Kamu langsung memilih, ya. Melihat perekaman berhasil, kamu sedikit terkejut. Tebakanmu benar. Dengan cara ini, kamu bisa secara resmi memulai kultivasi, tapi sebelum itu, kamu masih perlu mengumpulkan poin pengalaman baru. Memikirkan hal ini, kamu tiba-tiba mengerutkan kening lagi. Kamu mendapatkan pengalaman dengan cepat sendirian. Tetapi berlatih dengan orang lain jauh lebih lambat. 3 hari untuk mengumpulkan 18 poin pengalaman, dan orang alat sudah ketakutan. Harus menemukan cara untuk menemukan orang alat yang stabil. Hari-hari berikutnya, kamu bertekad untuk menunjukkan bakat doamu. Mulai secara terang-terangan meminta para pelayan dan pembantu rumah tangga ini untuk bermain catur denganmu. Siapapun yang tidak patuh akan kehilangan sebagian besar hadiah uang. Dalam sekejap mata, kamu sudah berusia 5 tahun. Shen Jiangfu ramai berdiskusi dan khawatir tentang garis depan. Kudengar istana juga karena masalah ini. Berdebat tanpa henti setiap hari. Ada banyak usulan, tetapi angin dan salju di seluruh istana ini, meskipun masuk ke halaman Shanhe, tidak jatuh pada dua sosok kecil yang masih muda itu. Di usia 5 tahun, kamu melakukan tes spiritual seperti biasa. Saudara kelima, petir. Tanpa warna aneh, tanpa cahaya aneh, tanpa air yang membeku. Yang mengukur tulangmu adalah pendeta Tao tua yang diundang dari Gunung Qingqiu. Dia dengan cermat mengamati dirimu di depannya. Jika bukan karena nyonya besar keluarga Li di samping. Dia bahkan akan curiga apakah ini adalah tukar bayi. Kualitas tulang sangat rendah. Tubuh sementara belum mencapai tingkatan, hanya tulang normal anak biasa. Posisi yang besar diberikan pada Bian Rusue yang tulangnya bersinar terang. Tak lama kemudian, mata pendeta Tao tua itu membelalak. Dengan sedikit kegembiraan, dia melihat gadis kecil itu.
Tulangnya seperti emas dan besi. Tulang dewa, sumsum tulang dengan cahaya tersembunyi 7 warna mengalir perak, tubuh sementara setara dengan anggur dewa tertinggi. Tidak heran anak-anak dari prefektur Xinjiang memang tidak mengecewakan. Di daftar Qian Kun masa depan, akan ada 1 bintang lagi. Saat mengatakan ini, dia menunduk dan melihatmu di sampingnya, dan senyumnya langsung membeku. Xuanji terbatuk sedikit canggung. Untungnya, dia hampir lupa bahwa prefektur Xinjiang juga memiliki si kecil pemecah rekor ini. Meskipun kamu tidak memiliki bakat untuk seni bela diri, memiliki istri dengan bakat luar biasa seperti itu, di masa depan kamu akan memiliki seseorang untuk diandalkan. Kamu tersenyum dan mencubit wajah kecil Bian Rusue yang imut. Yang terakhir masih tampak bingung, jelas tidak mengerti apa yang terjadi. Mendengar perkataanmu, Bian Rusue tidak senang, malah sedikit cemberut. Saat ini, gadis kecil itu hanya berpikir dalam hatinya, seandainya kakek di depannya memperlakukanmu seperti ini sebelumnya. Itu akan bagus. Kamu menguap dan melirik keluar jendela. Gadis kecil itu berlatih pedang dengan Lin Haixia, posturnya bengkok dan sangat lucu. Kamu menarik kembali pandanganmu. Biarkan pelayan yang menemanimu bermain catur mundur. Xuanji memunculkan panel. Pengalaman bermain catur selama setahun akhirnya penuh. 1 poin keterampilan didapatkan lagi. Tanpa ragu, kamu memilih pelayan di jalur tubuh fisik. Segera, sejumlah besar informasi kompleks datang. Kamu sedikit mengerutkan kening untuk menahannya. Setelah beberapa saat, kamu perlahan-lahan mencernanya. Banyak wawasan dan pemahaman tentang seni latihan tubuh. Hati Anda bergerak, menutup jendela. Kemudian kamu membuka posisi di kamar untuk berolahraga. Kamu mulai berlatih set latihan tubuh, 10 suami 100 latihan. Saat posturmu ditetapkan, tubuhmu bergerak seperti naga dan harimau, mengeluarkan suara retakan di dalam tubuhmu. Seluruh darah, meridian, tulang, anggota badan di benakmu, sel-sel di dalam tubuhmu tampak hancur. Setelah menyelesaikan 1 set, 10 suami 100 latihan, kamu merasakan sesuatu dan memunculkan panel untuk melihatnya. Kamu segera menemukan atribut pada panel. Kultivasi tidak lagi ditunjukkan, tetapi alam penerobos kekuatan tingkat 3. Kamu dapat merasakan di tubuhmu. Penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tampaknya dapat dengan mudah membelah batu nisan dan memecahkan batu. Kamu sangat terkejut dan gembira. Kemudian, kau berlatih lagi sedikit. Kali ini, kekuatanmu penuh dan posturmu lebih standar. Setelah latihan kedua selesai, kau melihat tingkat kultivasimu meningkat ke tingkat ke-4. Kemudian, lanjutkan berlatih hingga tingkat ke-8 selesai. Tingkat kultivasimu tidak meningkat lagi. Sebelumnya, kau hanyalah manusia biasa. Sekarang, dalam waktu singkat, kau menjadi seorang kultivator. Tongli adalah 5 tahap pertama. Kekuatan mengalir ke seluruh tubuh, dianggap sebagai Tongli. Akhirnya, kau bisa berkultivasi. Setidaknya, di masa depan kau memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Kau merasa bersemangat. Kau merasa hanya perlu sedikit tenaga. Seluruh tubuhmu menegang dan permukaan kulitmu menjadi sangat tebal. Tapi, ini mungkin hanya batas dari batu kulit 100 latihan. Sepertinya aku harus mencari teknik pelatihan tubuh tingkat tinggi. Kau menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kondisi tubuhmu. Setelah warna merah di tubuhmu berangsur-angsur menghilang dan kembali normal, kau meninggalkan ruangan. Kemudian, kau kembali ke paviliun mendengar hujan. Kau mengambil 2 buku rahasia dan membacanya satu persatu. Sebelumnya, kau memiliki pemahaman dan wawasan tentang tahap pertama jalan tubuh fisik. Sekarang melihat hal-hal di atasnya. Kau menyadari bahwa banyak kata-kata yang sebelumnya tidak kau mengerti, tiba-tiba menjadi jelas. Kau mempelajari pelepasan kulit dasar dan menyimpannya. Kau memasukkan kedua buku rahasia ke dalam panel. Hanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Setelah kembali, kau bersiap. Tubuhmu merendah dengan kuat, punggungmu seperti naga, kekuatanmu bangkit, dan seluruh tulangmu berderit ringan. Melalui pemahaman tahap pertama jalan tubuh fisik, kau membuka pintu tersembunyi di tubuhmu. Seluruh selmu tampak terstimulasi. Aliran darahmu kembali dipercepat. Kali ini, kau juga merasakan kekuatan dingin yang meresap dari luar, seolah menyatu ke dalam tubuhmu. Ini adalah kekuatan yin dari energi langit dan bumi. Dengan masuknya kekuatan yin, tubuhmu yang telah memerah berangsur-angsur kembali ke warna semula. Daging dan darahmu mengalami transformasi cepat. Pintu tersembunyi telah dibuka. Kau mengolah diri dengan langit dan bumi. Sekilas kau melihat kultivasimu. Benar saja, sama seperti di alam Tongli. Meningkat lagi, mencapai alam Tongli sempurna. Matamu tenang dan damai. Perlahan kau membuka mata. Napasmu sedalam dan sepanjang naga yang bersembunyi. Pendengaran dan penglihatanmu meningkat pesat. Bahkan, kau sudah bisa mendengar samar-samar di halaman. Suara angin sepau-sepai. Tapi, itu bukan suara angin, melainkan pedang. Seseorang sedang berlatih pedang. Dengan tingkat ilmu pedangmu, bahkan hanya dengan suara angin pedang ini, kau bisa membayangkan postur seseorang saat berlatih pedang. Apakah itu gadis kecil itu? Apakah dia juga bekerja keras?
Senyum muncul di bibirmu. Kemudian, kau membuka panel untuk melihat keterampilan. Batu kulit 100 latihan sempurna, tubuh suci baju besi, tubuh naga banjir tingkat kecil. Tubuh bintang purba pemula, kau berdiri. Setelah menyesuaikan diri, Xuanji membuka jendela dan melihat halaman luar. Benar saja, ada sosok kecil yang berlatih pedang di bawah cahaya bintang. Dengan suara, siu-siu. Xuanji menopang tangannya dan melompat keluar dari jendela, mendarat dengan mudah di tanah. Dia sudah berada di depan gunung palsu di sisi lain halaman. Zhao Bo berkata bahwa gunung palsu ini adalah tempat ayahmu saat muda. Diangkat dan dipindahkan dengan satu tangan, beratnya ratusan batu. Setelah melihatnya 2 kali, dia mengulurkan tangan dan menyentuh lubang cekung di batu, mencoba mendorongnya. Yang membuatmu terkejut adalah ketika kau menggunakan seluruh kekuatan kasarmu, gunung palsu yang beratnya ratusan batu ini, benar-benar kau angkat dengan paksa. Saat gunung palsu bergerak, air di kolam di sebelahnya langsung bergolak. Kau merasakan gunung palsu. Aliansi di bawah ini dengan mudah dilepaskan, dan gunung palsu diturunkan. Kau berpikir lagi. Jika kau berada di rumah Liang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kesempatan hanya sekali. Pendeta tua dari Gunung Qingqiu tidak akan menyentuhnya. Sejak akhir aliran panasmu, kau dapat dengan jelas merasakan keramaian di lembah sungai dan gunung berkurang. Mereka semua tahu kau tidak berguna, dan sikap mereka langsung berubah. Suatu hari saat fajar menyingsing, Lin Haixia sudah membawa Bian Rusue berlatih pedang di halaman. Sebelumnya di rak senjata, Lin Haixia membiarkan anak ini memilih berbagai jenis senjata dan mendemonstrasikannya satu persatu. Menguji bakat QS-nya, Bian Rusue akhirnya memilih melihat sosok kecil yang berlatih keras di halaman. Kau menggelengkan kepala sedikit dan menghela napas kasihan. Mungkin karena kehilangan orang tua sejak kecil dan hidup terlunta-lunta. Watak gadis kecil itu sangat pekerja keras. Di bawah bimbingan Lin Haixia, ilmu pedangnya meningkat pesat. Tidak, gerakan ini tidak benar. Hari ini saat mengajari ilmu pedang, Lin Haixia menunjukkan sisi tegas seorang perwira militer. Bahkan jika di lubuk hatinya dia sangat puas dengan bakat ilmu pedang Bian Rusue. Tetapi begitu dia membuat kesalahan dalam latihan, dia tetap akan mengkritik dengan keras. Gadis kecil itu menahan air mata dan berlatih dengan keras kepala berulang kali. Kau melihatnya dan menggelengkan kepala tanpa daya. Meskipun Lin Shu orangnya baik, dia mungkin tidak akan memaksakan pertumbuhan. Dia memarahi beberapa gerakan pedang gadis kecil itu. Hampir berubah bentuk. Di malam hari, kau melihat di halaman. Gadis kecil yang masih berlatih sendiri berulang kali, kau memanggilnya ke depan. Postur ini salah. Lengan harus sedikit ditekuk, seperti ini. Pinggang jangan terlalu kaku. Tidak ada orang di sekitar. Kau mengajari gadis kecil itu secara pribadi, membimbingnya langkah demi langkah. Bian Rusue tidak bodoh dan memang memiliki bakat ilmu pedang. Di bawah bimbinganmu, dengan cepat posturnya menjadi akurat, memiliki daya tarik ilmu pedang. Kakak baik, apakah kau juga bisa bermain pedang? Setelah gadis kecil itu berlatih dengan baik, dia menatapmu dengan penuh semangat. Kalau begitu, bagaimana kalau kita berlatih bersama besok? Jangan bicara omong kosong, aku tidak mau bangun pagi. Paman Lin pasti akan sangat senang jika dia tahu kau juga bisa bermain pedang, kata Bian Rusue penuh harap. Meskipun dia belum mengerti banyak hal, dia bisa melihat bahwa para tetua di sekitarmu tampaknya agak kecewa padamu. Gadis kecil itu berlatih dengan tekun karena dia sebenarnya menahan napas. Semua orang mengatakan kau tidak bisa, tetapi dia merasa kau sebenarnya sangat pintar. Aku tidak bisa bermain pedang, jangan bicara omong kosong. Gadis kecil, jangan membalas budi dengan kejahatan, hancurkan tidur nyenyakmu. Aku benar-benar akan menangis sampai mati. Bian Rusue tertegun, tapi kau jelas, pergi, pergi, pergi. Tidur, tidur. Kau memutar mata dan menghentikan gadis kecil itu, memperingatkannya untuk tidak berbohong. Keesokan harinya, di halaman, Lin Haixia melihat Bian Rusue mengayunkan pedangnya dan perlahan membelalakan matanya. Ilmu pedang yang kemarin masih sedikit canggung, hari ini telah menunjukkan pesona seorang pendekar pedang. Gerakannya tampak akurat, tegas dan gesit. Melihat seorang jenius. Saat ini hanya 4 kata ini yang muncul di benak Lin Haixia. Kau harus tahu bahwa Bian Rusue baru mempelajari ilmu pedang ini selama beberapa hari. Akan bagus jika dia bisa menguasainya dalam setengah bulan, tetapi sekarang dia sudah mahir. Selain itu, ada sedikit spiritualitas langka dalam gerakannya. Ini adalah kuncinya. Kemarin dia memang membentak gadis kecil itu beberapa kali, tetapi itu hanya karena dia melihat bakat ilmu pedang anak itu, berharap untuk menjadi pendekar pedang yang kuat di masa depan. Itulah sebabnya dia bersikap keras. Dia tidak menyangka penampilan Bian Rusue hari ini akan jauh melebihi ekspektasinya. Ini benar-benar jenius ilmu pedang, jenis yang sangat langka. Kau melihatnya sekilas, merasa sedikit bosan, dan terus memikirkan titik akupunturmu. Di malam hari, kau kadang-kadang memberi petunjuk pada Bian Rusue. Memperbaiki beberapa kesalahan kecilnya. Kemajuan pesat Bian Rusue dalam ilmu pedang membuat Lin Haixia sangat gembira.
Ketika kau berusia 6 tahun, Lin Haixia menemukanmu dan berkata ingin mengajarimu teknik. Dia membawa rak senjata dan memintamu untuk memilih senjata di atasnya, memeriksanya satu persatu. Sama seperti saat memilih tulang untuk Bian Rusui, hanya saja mempertimbangkan tulangmu tidak seperti Bian Rusui yang merupakan tubuh tempur terhebat. Baru memilih yang terakhir agar meridian tidak patah dan malah memengaruhi perkembangan tulang. Baru sekarang kau tahu alasan ahli militer ini masih tinggal di rumah adalah untuk mengajarinya keterampilan. Kau mengambil senjata dan membacanya satu persatu hanya untuk asal-asalan. Semua teknik pedang, tombak, dan tongkat kau mainkan dengan gaya. Tampaknya ada kekuatan yang mengganggu secara diam-diam, membuatmu tidak bisa berkultivasi dengan normal. Lin Haixia melihatmu tertarik pada pedang. Lalu dia mengajarimu gerakan demi gerakan, mulai dari posisi dasar yang paling sederhana. Tetapi setelah sampai di tanganmu, gerakan itu mulai berubah bentuk lagi. Dia bertanya apakah kau mengerti, kau bilang mengerti. Tetapi dalam hatinya, kau tahu bahwa kau mengambil risiko. Setelah seharian berlalu, Lin Haixia bahkan ingin mengumpat. Dia sudah melihatnya. Kau, anak kecil, tidak mengantuk atau lelah, kau berlatih dengan serius, tetapi kau benar-benar tidak bisa melakukannya. Terlalu bodoh. Teknik tebasan pedang yang paling sederhana pun tidak bisa kau lakukan dengan benar. Tidak ada bakat menari sama sekali. Dia memikirkan beberapa orang jenius. Beberapa orang memiliki bakat yang sangat tinggi dalam aspek tertentu. Tetapi dalam aspek lain, mereka benar-benar bodoh, bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Dan kau tampaknya tipe orang seperti ini. Sayangnya, bakatmu salah digunakan. Kekuatan, omong kosong apa itu? Lin Haixia bahkan membenci. Mengapa ada orang yang begitu bosan di dunia ini dan menciptakan sistem seperti ini? Ini benar-benar terkutuk. Tetapi setelah membenci, hatinya menjadi sedih lagi. Dia benar-benar tidak bisa membantu tuan muda. Dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Benci tidak bisa menghajar komandan. Budi dan kau dipaksa untuk berlatih selama setengah bulan. Lin Haixia akhirnya menyerah dengan putus asa. Dia memberitahumu bahwa beberapa perubahan baru-baru ini terjadi dalam pertempuran Yan Bei. Dia akan pergi dalam beberapa waktu. Kau melihat pria ini dan tahu bahwa dia sudah putus asa. Selama ini, kau melihat ekspresi sedihnya. Dalam hatimu, kau merasa terharu dan juga kejam. Dia membenci kartu yang dibuang, membenci ketidakmampuannya mengajar. Tetapi dia tidak membencimu sama sekali. 2 bulan kemudian, Lin Haixia akan pergi. Mengucapkan selamat tinggal secara resmi kepadamu. Kau menunggunya di halaman dalam. Halaman yang luas itu kosong. Bahkan para pelayan halaman dalam mundur keluar. Kau membawa tangan kecilmu di belakang punggung, tersenyum. Hanya aku dan Sue Er yang datang untuk mengantarmu. Lin Haixia berkata dengan nada akrab, aku tidak peduli dengan hal-hal palsu ini. Sue Er kuserahkan padamu untuk dijaga. Gadis itu sangat berbakat. Di masa depan, dia pasti akan mencapai hal-hal besar. Kau harus membimbingnya dengan baik. Di masa depan, dia akan melindungimu. Saat ini, matanya memiliki warna yang kompleks, juga harapan dan kelegaan. Sekarang setelah sampai pada titik ini, dia sudah benar-benar menyerah padamu dalam hal seni bela diri. Dulu dia datang ke benua dewa dengan penuh semangat dan harapan. Awalnya dia ingin melakukan yang terbaik dan menggunakan seluruh hatinya untuk membina putra bungsu Panglima dan membalas budi. Tapi sekarang dia pergi dengan penyesalan dan kesedihan. Dia merasa sedikit sedih. Kamu tersenyum tipis, Paman Lin. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan saat kita bertemu. Hari ini kau pergi, jadi aku akan memberimu sedikit hadiah. Aku tidak butuh hadiah apapun, aku juga tidak punya muka. Yang penting kau baik-baik saja. Lin Haixia merasa sedikit lega, tapi dia tidak tertarik dengan hadiah yang kau katakan. Kau tidak berbicara, hanya perlahan berjalan ke rak senjata. Lin Haixia tertegun melihatmu, lalu melihatmu perlahan menarik pedang di atasnya. Pedang ini untuk Paman Lin. Pedang terangkat dengan alami seperti darah, dengan cahaya pedang di tangan seperti dingin yang bergelombang, dalam sekejap memancarkan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya. Rumit dan indah, mewah hingga ekstrim. Lautan pedang ini tak berujung, cahaya pedang pasang surut. Saat ini, cahaya pedang yang cemerlang dan mempesona itu menyinari seluruh halaman dalam yang kosong, juga menyinari mata Lin Haixia, membuat pupil matanya menyusut dengan cepat. Memantulkan darah yang bersinar. Seiring kepergian Lin Haixia, halaman kembali ke ketenangan masa lalu. Hingga beberapa hari kemudian, sebuah berita tiba-tiba kembali ke kediaman Shenjiang. Lin Haixia kembali. Seorang prajurit yang mengenakan baju besi berat dan tatapan dingin membawa Lin Haixia kembali, tapi hanya membawa satu tangan. Kau tertegun saat mendengar berita itu, bidak catur di tanganmu jatuh ke tanah, kau bahkan tidak sempat memakai sepatumu. Dengan kaki telanjang kau berlari keluar, berlari ke halaman Changchun. Saat ini, seorang prajurit berlutut dengan satu lutut. Hatimu bergetar, kau melihat sepotong kain merah di depannya, menutupi sebuah tangan. Lengan yang putus menyentuh robekan, dagingnya berlumuran darah, terbungkus rapi. Ini adalah pakaian Lin Haixia saat dia pergi. Prajurit ini sedang melaporkan, Letnan Lin dalam perjalanan ke Yan Bei,
melewati jalan nasional Qizhou. Diserang oleh iblis yang menyergap di sana. Kau datang ke depan prajurit itu, menatap tajam prajurit itu. Iblis mana yang membunuh Paman Lin? Prajurit itu mendongak dan melihatmu, menatapnya dengan wajah penuh amarah. Sorot mata itu sangat dingin, amarah seolah tidak pantas bagi seorang anak kecil. Dari liontin giok yang tergantung di pinggangmu. Dia mengenali ini sebagai kilin dari keluarga Li, dan segera mengatakan yang sebenarnya, itu adalah iblis besar berusia 1000 tahun di alam keempat. Memimpin beberapa iblis untuk mengepung dan membantai Letnan Lin. Ketika penjaga kota Qizhou tiba. Hanya lengan ini yang tersisa, dibantai. Otakmu berdengung. Rongga matamu langsung memerah, seluruh darah di tubuhmu mengalir deras, otakmu dipenuhi darah. Kau bisa membayangkan bagaimana situasinya, betapa kejamnya. Datang ke dunia ini. Anda berada di kediaman Shenjiang, mendengar banyak berita tentang iblis dan monster dari lingkungan sekitar. Namun, sebagai orang yang sehat, meskipun dulu tahu betapa kejamnya medan perang, ini adalah pertama kalinya secara langsung merasakan dampak ini. Apakah iblis itu punya nama? Iblis itu tinggal di luar kota Qizhou. Menyebut dirinya sendiri Dewa Harimau Tao, diam-diam mengukir nama ini di dalam hati, rasa serak yang tak terlukiskan muncul. Namun, Anda mengendalikan emosi Anda, tidak menciumnya lagi, hanya berbalik. Menggulung kain merah di tanah, menutupi dan membungkus lengan itu. Lalu, Anda mendongak dan melihat Bibi di atas. Bibi, saya akan membawa kembali tulisan tangan Lin Shu. Maaf atas kejadian hari ini, Bibi jangan marah. Setelah selesai berbicara, Anda membawa lengan itu, bertelanjang kaki berbalik dan pergi. Kembali ke halaman Shanhe, Anda mencari tempat. Untuk mengubur lengan itu, lalu mencari sepotong kayu dan mengukir 3 kata Ling Hai Xia di atasnya. Menancapkannya di tanah. Anda memerintahkan Paman Zhao untuk memagari area ini. Dilarang masuk. Ketika Paman Zhao mengetahui bahwa yang terkubur di dalamnya adalah lengan sisa Ling Hai Xia. Dia buru-buru membujuk. Tuan muda, ini adalah halaman tempat para kepala keluarga tinggal. Tidak bisa mengubur tulang belulang, kan? Kita punya sumber spiritual untuk mengubur para martir, kirim peti mati ini ke sana. Di sumber spiritual para martir, buatkan makam kosong untuk Lin Shu. Anda sedikit menggelengkan kepala, melirik catatan halaman terpencil. Halaman Shanhe yang lemah ini, mungkinkah tidak bisa menampung satu tangan Lin Shu? Paman Zhao ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi Anda menghentikannya, hanya bisa menyerah. Ingat untuk memberi kompensasi kepada keluarga Lin Shu. Rawat keturunannya dengan baik. Lin Shu adalah seorang prajurit sebelum meninggal. Pihak Yan Bei seharusnya sudah tahu beritanya. Akan mengurus keluarganya dengan baik. Itu urusan mereka, ini urusan kita. Anda melirik Paman Zhao, dia seharusnya mengerti maksud Anda. Berita kematian Ling Hai Xia. Seperti kerikil kecil yang dilemparkan ke dasar lembah, tidak menimbulkan gelombang di kediaman Shenjiang, hanya riak kecil. Halaman-halaman lain tetap sama seperti sebelumnya. Tetapi di halaman Shanhe, Anda menjadi semakin terobsesi dengan catur. Bahkan lupa berlatih pedang seperti salju, dan tidak memberitahu gadis kecil ini tentang Lin Shu, agar dia tidak sedih. Waktu berlalu, suatu hari Anda sendiri sedang bermain catur dengan Lin Shu. Tiba-tiba seekor anjing galak menyerbu dari luar papan catur, menjungkir balikan papan catur, dan menggigit Ling Hai Xia di tanah. Kamu tiba-tiba terbangun dari mimpi, air mata berkilauan di mata. Informasi tentang hal itu sudah lama berlalu. Namun kamu masih belum bisa melepaskannya. Cahaya bulan menyinari, tiba-tiba tulisan muncul di depanmu. Kamu telah memahami bintang catur. Kamu sudah lama meninggalkan ambisi, hanya fokus sepenuh hati. Justru karena inilah kamu memiliki bintang catur. Menggunakan jalan catur untuk melatih tarian. Menggunakan pemain catur sebagai alat. Pemikiran seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu terima sekarang. Bahkan dalam hatimu ada dorongan untuk menggunakan teknik ini langsung di jalan catur. Tapi lengan yang patah itu, sosok itu, membuatmu menahan pemikiran ini. Bermain catur memang penting, adalah hal yang kamu sukai sekarang. Tetapi ada hal-hal yang harus diselesaikan. Mencabik-cabik leluhur Hu Hao itu menjadi berkeping-keping. Tapi itu adalah orang besar di alam keempat. Ingin berkultivasi ke alam keempat. Bukanlah masalah sehari semalam. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat dengan cepat. Bintang catur adalah keadaan pikiran, sebuah kondisi. Setelah memahami bintang catur, orang selanjutnya. Di halaman kecil, kamu mulai sibuk bermain catur lagi. Permainan catur kalian berdua terlalu buruk. Menemani saya bermain begitu lama, tidak ada kemajuan sama sekali. Pelayan itu buru-buru memohon ampun. Pelayan lain sepertinya memikirkan sesuatu, diam-diam melirik. Tuan muda, saya tahu seseorang yang katanya juga bisa bermain catur. Dia adalah pelayan kelas 3 yang baru direkrut di rumah ini. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Panggil dia kemari. Berikan pelayanan yang baik kepada tuan muda. Pelayan itu menangis gembira. Akhirnya tidak perlu menemanimu bermain catur lagi. Tidak lama kemudian, seorang pemuda kurus dibawa ke hadapanmu. Kudengar kau bisa bermain catur.
Mainkan satu game denganku untuk melihatnya. Jika kamu bermain dengan baik, mulai sekarang kamu akan tinggal di halaman Shanhe, melayani pelayan kelas 1 dan berada di sisiku. Pemuda kurus itu jelas tidak menyangka keberuntungan yang tiba-tiba seperti ini akan muncul. Terkejut dan berterima kasih, terima kasih banyak, Tuan Muda. Dia menyeka tangannya di tubuhnya, duduk di depan papan catur. Segera 100 gerakan selesai. Sebuah petunjuk memberitahumu bahwa kamu mendapatkan pengalaman. Ternyata ada 20 poin. Biasanya bermain catur dengan 2 orang di sisiku. Paling tinggi hanya 3 poin. Perbedaan ini terlalu besar. Dari sini juga bisa dilihat. Jika level orang yang bermain denganmu semakin tinggi, semakin banyak pengalaman yang kamu dapatkan. Bukan hanya murni mengandalkan kuantitas setiap game. Semakin kamu berpikir, semakin kamu bersemangat. Melihat pemuda kurus di depanmu, kamu semakin senang. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberimu 10.000 tael emas. Pemuda kurus itu sangat bersemangat, tubuhnya gemetar seperti saringan. Suruh dia jangan bengong, duduk dan lanjutkan, sambil memerintahkan 2 pelayan di sampingnya. Pergi siapkan pendaftaran untuknya. Begitulah, Yuan Li dan Gan Shou Qingnian berkali-kali bertarung bersama, setengah bulan berlalu. Suatu malam, setelah makan malam, memanggil Gan Shou Qingnian untuk melanjutkan pertarungan. Di kamar tidur, 2 sosok besar dan kecil bertarung di papan catur. Saat kamu berpikir keras untuk meletakkan bidak, tiba-tiba kamu mendengar Gan Shou Qingnian memanggilmu. Tetapi ekspresinya tidak seperti biasanya. Sedikit menyenangkan dan hormat, melainkan sedikit keraguan dan keheningan. Kamu menoleh. Kamu melihat kilatan dingin tiba-tiba menyerang, langsung menuju wajahmu. Pupil matamu mengecil. Tubuhmu secara naluriah menendang kaki, mundur secepat kilat. Kamu benar-benar bisa menghindarinya. Kamu tersadar. Semua ini terlalu tiba-tiba. Kamu yang tidak siap, terkejut sekaligus. Mata memancarkan dingin yang cepat, berkata dengan suara tertahan, pembunuhan. Siapa yang membawamu ke sini? Dalam sekejap, kamu memikirkan wanita di Sui Huayuan itu. Tetapi dengan cepat kamu membantahnya. Kamu sudah menjadi orang yang tidak berguna, tidak ada ancaman. Seharusnya tidak ada yang mencoba membunuhmu di halaman. Pikiran Gan Shou Qingnian lebih kacau daripada dirimu, bahkan lebih terkejut. Bukankah anak ini adalah orang yang tidak berguna dan tidak bisa berkultivasi seni bela diri? Dia menemanimu setiap hari di halaman selama beberapa hari terakhir. Dia juga tidak melihatmu berkultivasi sama sekali. Bahkan sekalipun tidak, kamu harus tahu. Para anggota keluarga Li sudah harus berlatih keras di arena latihan pada usia 6 tahun. Orang yang tidak berguna di depanmu. Bermain catur setiap hari di halamanmu, tidak ada yang peduli. Informasi tidak salah. Tetapi tampaknya sangat salah. Dengan cepat Gan Shou Qingnian bereaksi, tubuhnya tiba-tiba meledak. Hampir meledak dengan kecepatan yang mengerikan, langsung menerkammu. Tidak boleh membiarkanmu berteriak. Matanya garang penuh dengan niat membunuh. Tetapi di sisi lain, pikiranmu sama dengan dirinya. Pembunuh, tidak boleh membiarkannya berteriak. Jika tidak, akan mengganggu terlalu banyak orang. Melihat sosok yang menerkam itu, kamu tidak menghindar. Sebaliknya, kamu tiba-tiba mendorong telapak kaki. Sosok kecil itu melesat seperti petir. Dalam aksinya samar-samar membawa suara angin. Saat mendekat, sedikit memiringkan kepala, melihat belati meluncur di depan mata. Pada saat yang sama, sebuah pukulan menghantam perut lawannya. Sejak kamu mulai berkultivasi, kamu belum pernah bertarung dengan siapapun. Kali ini hampir merupakan ledakan kekuatan penuh. Hanya terdengar suara berat seperti karung pasir jatuh, mata pemuda Gan Shou tiba-tiba melotot hampir keluar, tubuhnya seperti udang ditekuk, terpukul mundur. Menabrak meja catur, kau juga tidak tahu seberapa berat kekuatan tinju ini. Tapi bisa mengangkat gunung palsu seberat 10 ton, jika tinju ini menyerang dengan kuat, setidaknya akan seberat puluhan ribu kati. Saat pemuda Gan Shou terpukul mundur, kau dengan cepat melompat, tangan kecil seperti cakar elang. Mencengkeram tenggorokan lawan, berbisik pelan, jangan berteriak. Pemuda itu tertegun. Naskah ini salah, datang untuk membunuh orang yang tak berguna. Malah dipukuli roboh oleh orang yang tak berguna, lalu berkata jangan berteriak, sebenarnya siapa pembunuhnya. Tapi merasakan tekanan di tenggorokannya, dia tersadar, menatap bocah kecil di depannya dengan waspada. Monster macam apa ini? Baru berumur 7 tahun, tapi memiliki kekuatan yang mengerikan seperti ini. Bahkan jika itu adalah Tong Li Jing 10 lapis sempurna, ditambah dengan kebangkitan darah Dewa Ho itu, seharusnya tidak seberlebihan ini. Siapa yang menyuruhmu datang untuk membunuhku? Kau menatap lawannya dan bertanya, sementara berbagai informasi muncul di benakmu. Bermain catur adalah cara untuk mendekatimu, menunjukkan bahwa tujuan lawan datang ke kediaman Jenderal Dewa sangat sederhana, yaitu membunuhmu. Pemuda Gan Shou agak terdiam, berbagai hal yang ditunjukkan oleh anak di depannya, baik itu kekuatan atau kecerdasan yang ditunjukkan. Tidak seperti anak berusia 6 tahun biasa, dia awalnya mengira datang untuk membereskan benda kecil yang tak berguna, tanpa diduga ternyata adalah keberadaan yang mengerikan.
Kau juga bukan orang yang tak berguna. Menyembunyikan kekuatan adalah idemu sendiri, atau pengaturan ayahmu. Saat ini pembunuhan gagal, merasakan kekuatan yang akan melahap di tenggorokannya kapan saja. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki jalan untuk hidup. Malah menjadi tenang. Membunuh garis keturunan langsung dari kediaman Jenderal Dewa memang adalah hal yang 9 kematian satu kehidupan. Sayang sekali masih tidak bisa menyelesaikan. Kau tahu ayahku, kata pemuda Ganshou dengan dingin. Siapa di dunia yang tidak tahu Li Wuhou? Sekarang dia duduk di perbatasan. Beberapa bulan lalu dia juga mengumpulkan pendekar dari dunia persilatan Dianbei. Untuk membantu menekan iblis, sekali seruan, 100 respons, reputasinya sangat tinggi. Mungkinkah situasi Dianbei sudah begitu sulit, bahkan harus meminjam kekuatan pendekar dari dunia persilatan? Apakah ibu tiriku yang mengirimmu datang? Pemuda Ganshou sedikit terkejut, lalu tersadar. Ekspresi wajahnya menunjukkan sedikit ejekan, kau pernah dibunuh, tidak kusangka kediaman Jenderal Dewa yang berdarah besi. Di dalamnya ternyata juga ada hal yang menjijikan seperti itu, tidak heran kau menyamar sebagai orang yang tak berguna. Tapi ngomong-ngomong, aku memang tidak melihatmu berlatih. Berapa jam kau berlatih setiap hari? Aku selalu berlatih bersamamu. Ganshou Qingnian sedikit bingung. Berlatih bersamaku? Aku menemanimu bermain catur setiap hari. Apa itu juga disebut berlatih? Jika aku mengatakannya, apakah kau akan melepaskanku? Tanya Ganshou Qingnian dengan sedikit harapan. Berharap memiliki perasaan yang murni dengan wanita di depannya. Ganshou Qingnian hampir muntah darah. Bisakah kau tidak begitu terus terang? Itu terlalu palsu. Apa kau menganggapku anak kecil? Dia tersenyum pahit. Sebenarnya tidak apa-apa memberitahumu. Bagaimanapun, pembunuhannya gagal. Keluargaku juga tidak akan selamat. Aku datang dari Yanbei. Yang menyuruhku membunuhmu adalah Bai Shenjun. Salah satu dari 3 dewa iblis Yanbei, juga musuh bebuyutan ayahmu. Ayahmu ahli dalam strategi militer. Tentara keluarga Li juga tidak takut mati. Yanbei seharusnya sudah lama jatuh. Sekarang medan perang utama sudah menemui jalan buntu. Bai Shenjun mengirimku untuk membunuhmu agar berita kematianmu sampai ke Xinjiangfu, dan sampai ke perbatasan Yanbei. Agar moral ayahmu hancur. Jika dia meninggalkan medan perang dan kembali, Yanbei bisa ditaklukkan. Kau ternyata adalah faktor penting yang memengaruhi hidup dan mati puluhan ribu warga Yanbei. Ternyata karena situasi pertempuran di Yanbei. Bahkan sudah berdampak ke Xinjiangfu yang berjarak puluhan ribu li. Ayahmu ditempatkan di Yanbei. Mereka berperang di medan perang tanpa celah, dan kau adalah satu-satunya kelemahan mereka, tempat terlembut. Hanya dengan menyerangmu, mereka bisa mengalahkan orang tuamu, membuat perbatasan Yanbei jebol dan pasukan iblis menyerbu. Kau mencerna kata-katanya. Setelah beberapa saat, kau perlahan berkata, kau adalah manusia. Mengapa kau membantu iblis? Ganshou Qingnian sedikit terkejut. Dengan tatapan yang penuh kebencian, tidak semua orang seberuntung dirimu. Mengatakannya pun kau tidak akan mengerti. Kau menatapnya dengan tenang. Sejak lahir, orang tuamu sudah meninggalkanmu, dan kau bahkan dijebak oleh kerabatmu sendiri. Sekarang, karena orang tuamu, kau mengalami pembunuhan. Apa kau bilang aku beruntung? Ganshou Qingnian sedikit membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kau juga tidak banyak bicara lagi. Aku berjanji akan membuatmu mati dengan nyaman. Tidak peduli kau mengatakan 1000 atau 10.000 alasan, pada akhirnya kau tetap akan mati. Ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak ingin mati. Dia juga takut mati. Jika tidak, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam posisi menjual nyawa untuk iblis? Sebenarnya, aku tidak ingin membunuhmu karena kemampuan caturmu lumayan. Ganshou Qingnian hendak memaki. Apa-apaan ini? Kemampuan caturku lumayan. Apa gunanya? Telapak tanganmu mulai mengerahkan kekuatan. Di kehidupan selanjutnya, jangan berlatih bela diri. Bermain catur saja dengan jujur. Setidaknya hidup lebih lama dan lebih santai. Pemuda pemalas ingin berjuang. Tapi melihat matamu yang dingin dan tenang, yang tersisa hanyalah keputusasaan. Aku tidak mau bermain catur lagi. Akhirnya, kau tetap menghancurkan bidak catur itu. Lalu kau menukarnya dengan gading, dan membuatnya hampir mati. Malam itu, seluruh kediaman Jenderal Ilahi berguncang. Lampu di setiap halaman menyala, dan para istri dari setiap halaman yang sudah tidur. Mereka bergegas datang dengan pakaian seadanya, dan melihat mayat pembunuh di depan Kizuo. Apa kau tidak apa-apa? Bibi, aku baik-baik saja, lalu bertanya dengan hati-hati. Dan kau juga mengatakan alasan yang sudah kau pikirkan. Pembunuh menyerang, Lin Weishi memiliki seorang kakek yang turun tangan. Membunuhnya. Lalu kakek itu menghilang. Kau berpikir bahwa karena kediaman Jenderal Ilahi bisa disusupi oleh seorang pembunuh, tidak masalah jika kau mengarang seorang kakek, kan? Lagi pula, kalian bahkan tidak tahu tentang pembunuh itu, jadi wajar jika tidak tahu ahli lain, kan? Setelah mendengar perkataanmu, hati He Jianlan terlonjak, dan tiba-tiba muncul beberapa dugaan. Mungkinkah ahli militer yang dikirim secara diam-diam oleh Marquis Xingwu
Atau tetua leluhur itu? Dia menekan tebakan di hatinya. Tidak meragukan perkataanmu. Lagi pula, seberapapun dewasanya kau baru berusia kurang dari 7 tahun. Dan belum memasuki jalur bela diri. Jika tidak ada ahli yang membantu secara diam-diam, kau pasti akan mati. Setengah tahun berlalu, kau berusia 7 tahun. Berita tentang serangan itu sudah setengah tahun lalu. Sekarang tidak ada lagi yang membicarakannya di dalam kediaman. Dan orang kuat yang dikirim kembali oleh Marquis Xingwu dari militer, selama setengah tahun ini selalu bersamamu. Adalah seorang pria parubaya dengan sosok tegap, tanpa senyum, dan sangat berhati-hati dalam bertindak. Bernama Li Fu, juga tangan kanan Marquis Xingwu. Saat itu, sesosok tubuh remaja kembali ke halaman Shanhe. Saat menoleh, dia melihat Bian Rusue kembali dari latihan di arena Yanwu. Sekarang gadis kecil itu telah menjadi gadis kecil. Wajah kecil yang halus itu sulit menyembunyikan kecantikannya. Kenapa kau kembali begitu awal hari ini? Apa kau lapar? Bian Rusue melihatmu, memeluk pedangnya dan berjalan mendekat. Ekspresinya tampak agak murung. Apa ada yang membuatmu tidak senang? Bian Rusue sedikit menggigit bibirnya. Memalingkan wajah kecilnya dan tidak berbicara. Katakan padaku apa yang terjadi. Pelayan di samping berkata, melapor kepada Tuan Muda, Nona Swear, dia kalah dalam pertarungan pedang dengan orang lain di arena Yanwu. Hanya masalah kecil ini, kau merasa lega. Bukankah hanya kalah sekali? Kalah menang bagi praktisi bela diri adalah hal biasa. Lain kali, menangkan saja. Wanita itu ragu sejenak. Orang yang mengalahkan Nona itu sangat keji, mempermalukan Tuan Muda di depan Nona. Jadi, Nona sangat marah. Kamu tidak menyangka ada urusanmu di dalamnya. Jadi, anak kecil itu membela diriku. Kamu melirik ke kejauhan. Gadis kecil itu sudah berlatih pedang di sana, tetapi tampak marah. Matamu sedikit berbinar, berkata kepada wanita itu, aku mengerti. Kamu turun duluan. Bagaimana mungkin hal kecil seperti ini menyulitkanku? Aku akan memberinya sedikit petunjuk. Melihatmu datang, Bian Rusue mendengus pelan, memalingkan tubuhnya seolah tidak ingin kamu melihatnya. Berlatih pedang dengan setengah hati. Dengan cara ini, kamu tidak akan bisa mengalahkan orang lain. Mata Bian Rusue tiba-tiba sedikit memerah. Hentikan pedangmu. Andai saja kamu bisa berkultivasi, dengan kecerdasanmu, teknik pedangmu pasti akan melampaui yang lain. Berlatih di arena Yanwu selama setahun, Bian Rusue tumbuh dengan pesat, ditambah dengan beranjak dewasa. Pikirannya juga mulai matang, secara bertahap memahami mengapa awalnya orang-orang dewasa itu memandangmu dengan tatapan seperti itu. Juga mengerti apa yang telah kamu hilangkan di tahun itu. Mendengar kata-kata Swear, Li Fu sedikit mengerutkan kening. Di kedalaman matanya yang tanpa emosi, juga terungkap sedikit penyesalan dan kekecewaan. Bukankah ini juga penyesalan keluarga Li? Penyesalan para praktisi bela diri. Kamu merasa sedikit tidak berdaya. Kamu sendiri tidak sedih. Mengapa gadis kecil ini malah sedih? Fu, tolong bantu lihat dan beri petunjuk pada teknik pedang Swear. Aku menggunakan pisau, tidak bisa pedang. Pisau dan pedang itu terhubung, kan? Tidak terlalu berbeda. Bian Rusue itu yang kurasa tidak benar. Di tengah jalan, kamu berpura-pura dengan santai memberi petunjuk pada Bian Rusue. Jika lenganmu ditarik sedikit ke bawah, akan terlihat lebih baik. Jangan bicara omong kosong, itu akan mengganggu Swear. Orang awam membimbing seorang ahli, ini benar-benar tidak masuk akal. Namun, Bian Rusue tidak menghiraukan Li Fu. Dia sudah terbiasa dengan petunjuk santaimu ini. Meskipun kamu tidak memasuki dunia bela diri. Tetapi setiap kali dia berlatih seperti yang kamu katakan, dia merasa itu memang lebih lancar. Pinggang harus kuat. Postur menebas melingkar panjang ini, yang kuat bukan hanya tangan. Pinggang menggerakkan lengan untuk diayunkan keluar. Bian Rusue sedikit mengangguk, lalu sekali lagi memperagakan. Setelah beberapa kali berturut-turut, akhirnya dia menguasai intinya. Melihat kekuatan dan anginnya jelas beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Li Fu mengangkat alis, terkejut di dalam hatinya. Sekali mungkin kebetulan, 2 kali tidak mungkin, kan? Mungkinkah anak ini benar-benar mengerti pedang? Memiliki bakat dalam ilmu pedang. Dengan petunjuk santaimu, jurus pedang Bian Rusue ini, dengan pemahaman tingkat tinggi untuk menutupi kekurangan, bahkan melampaui kesempurnaan, asalkan Bian Rusue sedikit memahami 1 atau 2 hal. Ia bisa mencapai kekuatan yang sebanding dengan kesempurnaan. Kemudian, Anda meminta gadis kecil itu untuk memperagakan kembali jurus yang membuatnya kalah dalam pertarungan sebelumnya. Bian Rusue menurutinya dengan patuh. Anda langsung mengerti. Bahkan dalam hati Anda sudah bisa membayangkan bagaimana dia dikalahkan oleh lawannya. Namun, Anda tidak mengatakannya. Bagaimanapun, ada Li Fu di samping. Tidak masalah jika Anda sedikit menunjukkan bakat Anda dalam ilmu pedang. Namun, jika terlalu detail, itu akan terlihat terlalu ajaib. Ini tidak baik. Saya rasa Siapi di sini, Anda juga memiliki bakat ilmu pedang yang sangat tinggi. Meskipun cara Anda mengungkapkannya sangat awam. Hanya dengan cantik dan tidak cantik untuk mengoreksi gerakan Bian Rusue. Namun, di usia yang masih muda,
Bisa merasakan keindahan senjata. Bukankah itu juga sebuah bakat? Bagaimanapun, di mata seorang jenius, beberapa hal adalah pemandangan yang berbeda. Li Fu berkata dalam hati, Anda hanya bisa melihat tatapan mata Anda sendiri. 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 Sebuah bakat. Bagaimanapun, di mata seorang jenius, beberapa hal adalah pemandangan yang berbeda. Li Fu merasa sedih dalam hati, ingin menyayangkan Anda. Suatu hari, Bian Rusue dengan bersemangat pergi ke tempat latihan di tebing. Setelah latihan pagi dan pelajaran pagi di tempat latihan tebing selesai, Bian Rusue menemukan Li Dongbai dan mengajukan tantangan lagi. Mendengar kata-kata Bian Rusue, Li Dongbai tidak bisa menahan tawa. Chu yang berada di sampingnya, beberapa anak laki-laki yang rambutnya dikuncir, juga ikut mengejek. Ekspresi Li Dongbai juga cukup dingin. Awalnya dia tidak berniat mencari gara-gara dengan gadis kecil yang berbakat luar biasa ini. Dia hanya mengobrol omong kosong dengan orang-orang di sekitarnya tentang sampah sepertimu. Hanya dengan mengungkapkan beberapa kalimat, dia dikejar oleh gadis kecil ini. Meskipun dia adalah murid yang rambutnya dikuncir, dia juga memiliki kesombongan yang sangat tinggi. Tentu saja dia tidak akan meminta maaf begitu saja. Maka terjadilah pertarungan kemarin. Li Dongbai naik ke atas panggung di tempat latihan tebing. Tak lama kemudian, kerumunan orang memenuhi sekeliling panggung. Semua orang sangat tertarik untuk menyaksikan pertarungan antara jenius muda dan gadis jenius luar biasa itu. Pedang yang tajam diasah dari asahan. Saat muda tidak berjuang, dari mana datangnya frustrasi dan kemajuan? Tidak mungkin menunggu sampai tua. Tulang tua, lalu bertarung dengan orang lain. Di dalam arena Yanwu, dua sosok, besar dan kecil, bertempur sengit. Sepertinya Suer akan kalah lagi, pikir seorang lelaki tua dalam hati. Bagaimanapun, latihannya terlalu singkat, meskipun bakatnya sangat bagus, pada akhirnya perlu diasah. Pada saat ini, sosok-sosok di arena bersilangan, dan tebasan paling sengit digunakan. Dengan suara, teng, sebuah pedang terbang keluar. Pedang itu berguling keluar arena dan miring tertancap di tanah berpasir. Sosok di arena membeku. Bersamaan dengan itu, suara di bawah arena juga membeku. Orang tua di Jiun membeku. Bian Rusue dengan satu pedang menepis pedang Li Dongbai dan menusuk pedang itu setengah inci di depan tenggorokan lawannya. Tubuh remaja itu kaku. Setelah sadar kembali, dia dengan cepat mundur dan menatap Bian Rusue dengan gugup. Adegan ini di luar dugaan semua orang. Semua orang menatap Bian Rusue dengan tak percaya. Li Dongbai telah berlatih di sini selama 8 tahun, tetapi dia tidak dapat mengalahkan seorang gadis kecil yang telah berlatih selama setahun. Inilah perbedaan bakat. Bian Rusue menarik pedangnya, dan senyum cerah muncul di wajah kecilnya. Dia mendongak menatap remaja di depannya dan berkata dengan serius, "Aku ingin kamu meminta maaf kepada Hao Gege." Meminta maaf kepada sampah itu. Li Dongbai sadar kembali, wajahnya memerah karena malu. "Aku akui aku kalah darimu, tapi aku tidak mungkin meminta maaf," kata Li Dongbai dengan kesal. Berbalik dan berlari keluar dari arena. Merasakan tatapan yang dilemparkan orang lain, dia tidak mengatakan apa-apa. Langsung berlari keluar dari arena Yanwu. Di halaman, kejeniusanmu mengejutkan semua orang. Mendengar Bian Rusue kembali. Kamu dengan santai melirik, melihat senyum yang tak bisa disembunyikan di wajah gadis kecil itu, kamu sudah tahu jawabannya. Terus menatap papan catur dan meletakkan bidak. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Ceritakan padaku agar aku juga bahagia. Aku menang. Bian Rusue berlari ke halaman dan berkata dengan gembira. Matanya berkedip-kedip menatapmu, seolah menunggu untuk dipuji. Kamu tersenyum. Meletakkan bidak lagi. Tidak heran Suer hebat. Beberapa hari kemudian, rumah Jenderal Shen tiba-tiba menyambut tamu terhormat. Kamu yang sedang bermain catur di halaman mendengar keributan dan sedikit terkejut. Kemudian kamu melihat wanita tua di depan, dan di sampingnya ada seorang lelaki tua berambut putih panjang menjuntai. Alis lelaki tua itu tajam dan tulang pipinya tinggi. Dia tampak sangat kuat dan bersemangat. Apa yang terjadi? Kamu tidak mengerti. Kamu jarang melihat ayah mertuamu begitu bersemangat. Seketika mengerti bahwa lelaki tua asing itu adalah tokoh besar. Hanya saja tidak banyak orang yang bisa diperlakukan seperti itu oleh Li Jia. Melihat Wei tersenyum menyelesaikan catur, kau merasa sedikit tidak berdaya dan hanya bisa menyetujui untuk sementara. Berbalik memasuki halaman, He Jianlan melihat Li Hao dan langsung memberi isyarat lembut padanya. Ibu memanggilmu juga, Hao cepat kemari. Kau harus bangkit dan berjalan mendekat. Suer di mana? He Jianlan bertanya lagi. Kau hanya ingin menjauhi tempat lain. Sedang berlatih pedang di sana. Pergi panggil Suer kemari. Selagi pelayan pergi memanggil Bian Rusue untuk menyalurkan sifat pedangnya. He Jianlan memperkenalkan kepada pria tua berambut putih di sampingnya. Omong-omong, nama Hao diberikan oleh Yu Huang.
Coba lihat bagaimana anak ini. Menyebut Yu Huang, pria tua berambut putih itu melirik orang tuanya. Seketika tahu pikirannya yang hati-hati, merasa sedikit tidak senang dalam hati, tetapi tidak mengatakan apa-apa dan mulai mengamatimu. Kau juga mendongak untuk mengamati orang itu. Mendengar bibi memanggil lelaki tua itu, kau sedikit terkejut dalam hati. Mengerti mengapa reaksi Li Bo begitu besar. Sebelumnya saat mencari buku catur di Menara Mendengar Hujan, kau juga menemukan beberapa kisah tokoh besar dan yang meninggal di dunia persilatan. Dan di antara tokoh dunia persilatan yang masuk dalam 100 tahun terakhir, hanya ada 3 yang disebut sebagai orang suci pedang. 1 tinggal di Jianye, Selatan. 1 lagi pensiun di oasis pasir kuning Beimo. Dan 1 lagi adalah posisi Dewa Pedang Sekte Pedang Naga Ilahi. Ketiga orang ini ahli dalam pedang, menggemparkan dunia dengan pedang, dan dihormati sebagai orang suci pedang. Siapa yang lebih kuat di antara ketiga orang suci pedang juga menjadi topik yang diperdebatkan tanpa henti oleh para penyandang pedang selama 100 tahun terakhir. Dan paman ketigamu itu, melihat bakat yang sangat tinggi, membelah setengah provinsi Jing dengan 1 pedang. Dunia persilatan dan roh iblis pun tidak dapat menghalangi ketajaman orang suci pedang. Bisa dilihat seberapa mengerikan kekuatan lelaki tua di depannya ini. Tidak tahu siapa dia di antara ketiganya. Tatapan 2 orang tua dan seorang anak muda bertabrakan. Kau seketika melihat dari mata lelaki tua itu niat pedang yang tersembunyi sangat dalam, terkondensasi seperti laut dan jurang. Tetapi niat pedang ini tertutup di bawah wajah yang tenang. Jika bukan karena kau memiliki bakat alami dalam ilmu pedang. Bakat luar biasa dalam ilmu pedang juga tidak dapat dideteksi. Kudengar anak ini gagal dalam pembangunan fondasi dan pemadatan darah. Tidak memiliki bakat dalam ilmu pedang. Jian Wudao menatapmu dengan acuh tak acuh. Anak kilin dari kediaman Dewa Jenderal. Di mata dunia, dia adalah keberadaan yang sangat mulia, kedua setelah keluarga kerajaan. Tetapi di matanya, dia tidak berarti apa-apa. Juga tidak perlu menunjukkan wajah yang menyenangkan pada seorang anak. Wajah Hijianlan sedikit kaku. Mengangguk sedikit, mari kita lihat bersama nanti. Jian Wudao berkata dengan tenang. Bian Rusue segera dibawa ke hadapan semua orang dengan cambuk secepat salju. Gadis kecil itu tanpa sedikit gugup melihat orang dewasa yang berkerumun di sekelilingnya. Dia secara naluriah berdiri di belakangmu. Menggunakanmu untuk menutupi separuh tubuhnya, pemandangan ini tampak seperti anak burung. Ketika kalian berdua masih kecil, tetapi kemudian tatapan orang dewasa ini membuatnya merasa terganggu dan sedih. Senior Jianwu, ini adalah bakat pedang yang saya minta Bai Jing untuk sebutkan kepada Anda. Setelah Bian Rusue datang, pria tua di ketentaraan di sampingnya maju selangkah kecil dan berkata dengan hormat. Jian Wudao sedikit mengangguk, alasan dia datang terutama karena murid inti sektenya sendiri. Terus-menerus meminta dan menggambarkan gadis kecil dari Xinjiang Fu itu dengan sangat ajaib. Dia juga memiliki hati untuk menghargai bakat, itulah sebabnya dia turun dari pavilion pedang untuk melihat kemakmuran ini. Melalui pengalaman dan mencapai kesempurnaan, tulang yang kuat. Tidak buruk, Jian Wudao sekilas melihat tingkat kultivasi gadis kecil itu. Ekspresi kepuasan muncul di matanya, kudengar dia adalah tubuh perang tingkat 9, termasuk kualifikasi yang luar biasa. Di masa depan, dia tidak perlu terlalu banyak mengajar dalam hal kultivasi. Gadis kecil. Gunakan ilmu pedang terbaikmu untuk memperagakannya padaku. Bian Rusue memandang orang tua aneh dan tegas yang asing ini, merasa sedikit gugup dan tanpa sadar melirikmu. Kamu mengerti bahwa keberuntungan Suer telah tiba? Segera dorong dia ke depan sambil tersenyum. Jangan takut. Jangan gugup, aku ada di sini, dengan doronganmu. Keberanian Bian Rusue banyak menghilang. Gadis kecil itu segera berjalan ke samping. Yang lain secara sadar memberi jalan bagi gadis kecil ini tanpa isyarat dari Hijianlan. Segera. Ilmu pedang Bian Rusue terayun keluar seperti salju dan air terjun, posturnya ringan seperti angsa liar. Ilmu pedangnya terampil dan gesit, dan ada sedikit rasa kembali ke alam dalam dirinya. Rasa ini segera ditangkap oleh Jian Wudao. Mata tua yang tajam dan sempit seperti ujung pedang tiba-tiba membesar beberapa kali. Kegembiraan yang tak bisa disembunyikan muncul di matanya. Ini bukan hanya bakat ilmu pedang. Ini hanyalah keajaiban ilmu pedang yang langka selama 100 tahun, mampu mengolah ilmu pedang kelas atas. Hingga tingkat kesempurnaan, itu sudah cukup untuk menyaingi murid-muridnya yang paling menonjol. Belum lagi sekarang bahkan ada sedikit ranah spiritual kembali ke alam, bibit bagus untuk berlatih pedang yang tiada tara. Cukup berlatih hingga sempurna untuk menandingi murid-muridnya yang terbaik. Apalagi sekarang memiliki sedikit aura kembali ke asal, bibit yang sangat bagus untuk berlatih pedang. Jian Wudao tidak bisa menahan tawa keras, suaranya yang riang membuat daun-daun kering di pohon di sebelahnya berjatuhan. Sangat berharga, perjalanan ke dunia ini tidak sia-sia. Orang-orang di sekitar mendengar tawa keras dari pendekar pedang ini. Tahu bahwa nasib gadis kecil itu, mulai saat ini, akan benar-benar melambung, meskipun di rumah Jenderal Ilahi. Sendiri sudah sangat mulia, membuat iri semua orang, tetapi bertemu dengan guru terkenal seperti pendekar pedang. Baru bisa dianggap benar-benar mendaki ke puncak, di masa depan diharapkan menjadi tokoh yang dikenal luas, yang namanya akan terukir dalam sejarah.
Di ruang tamu, tatapan rumit yang tak terhitung jumlahnya di halaman berkumpul pada gadis kecil yang memegang pedang itu. Bian Rusue berhenti bermain pedang, merasakan tatapan yang berkumpul padanya, dan menatapmu dengan gugup. Jian Wu Dao tersenyum, suasana hatinya sangat baik, dia berjalan ke arah gadis kecil itu. Membungkuk, dan berkata dengan ramah, "Gadis kecil, apakah kamu suka pedang? Bagaimana kalau aku membawamu berlatih?" Bian Rusue sedikit terkejut, dan bertanya, "Kemana?" "Tungku pedang." Jian Wu Dao mengucapkan dengan senyum, tempat suci yang diidam-idamkan oleh para pendekar pedang di dunia. "Aku akan mengajarimu bermain pedang di sana, memberimu ilmu pedang terbaik." Bian Rusue tidak mengerti. Hanya bertanya, "Jauh? Perjalanan ke selatan sekitar 9.000 li, bisa dibilang jauh untukmu." Bian Rusue segera menatapmu yang tidak jauh. "Gege Hao, apakah kamu juga pergi?" Jian Wu Dao baru menyadari bahwa dia telah melupakan seorang anak. Hi Jianlan datang tepat waktu, senior pendekar pedang. "Anda juga lupa melihat bakat ilmu pedang Hao Er. Kudengar dia juga memiliki spiritualitas ilmu pedang." Li Hu di samping merasa bersemangat. Jian Ji Lianmeng berkata, "Ketika Suer berlatih pedang, Tuan Muda sering menonton di samping. Dan juga akan menunjukkan beberapa ilmu pedang yang bagus padanya. Menurutku meskipun Tuan Muda tidak berlatih, tetapi tampaknya dia juga memiliki pemahaman dan bakat sendiri untuk ilmu pedang." Jian Wu Dao sedikit terkejut, mengamati, dan tiba-tiba sedikit mengerutkan kening. "Tolong berikan pedangmu kepada Tuan Muda." Bian Rusue mengangguk patuh dan memberikan pedang itu kepadamu. "Kamu menerima pedang itu, pikiranmu berputar dengan cepat, tidak peduli menyembunyikannya dengan sengaja. Tetapi mempertimbangkan pro dan kontra, melepaskan ilmu pedang, menunjukkan bakat. Tentu saja akan membuat semua orang kagum. Bahkan jika tidak mengungkap kultivasi fisik, hanya mengayunkan pedang dengan tubuh anak biasa. Meskipun tidak dapat menampilkan jurus pedang pasang surut tingkat tertinggi, tetapi hanya dengan meminjam sedikit pesona tertinggi. Dengan mata tajam kakek pendekar pedang ini pada ilmu pedang, seharusnya bisa melihat potensi ilmu pedangmu, memiliki pendekar pedang sebagai guru. Tentu saja tidak perlu khawatir dengan harapan orang lain, hanya saja jika menjadi muridnya, dia harus mengikuti yang terakhir ke bengkel pedang di selatan untuk berlatih. Dan aku perlu meningkatkan diri melalui doa dan seni lainnya, dengan kakek suci pedang ini." Dengan ekspresi serius yang tidak ramah, kemungkinan besar dia akan sangat ketat dan mungkin tidak akan mentolerirku yang tidak fokus. "Lupakan saja, dia tidak perlu berlatih." Suara Jian Wu Dao terdengar, sedikit tidak senang. "Kamu yang sedang berpikir keras tertegun mendengar ini, melihat ke arahnya, kamu tidak bisa menggunakan pedang, tidak mengerti jalan pedang. Jika kamu berlatih hingga tingkat biasa, atau tingkat master duniawi, dengan bimbingan guru, itu masih bisa berhasil. Hanya bisa mencapai tingkat mediocre, tetapi menyukai pedang itu sendiri, bahkan jika pemahamannya relatif biasa. Dia juga bisa mencapai tingkat atas melalui kerja keras." Jian Wu Dao berbicara begitu banyak sekaligus, Jian Wu Dao juga menjelaskannya dengan jelas. Dia melihat ke arah Bian Rusue, gadis kecil ini datang sebelumnya. Aku bisa melihat pedang di matanya. Dari 1.000 senjata, dia akan melihat pedang dalam sekejap, jadi meskipun bakatnya kelas 2. Masa depannya akan sangat sukses, apalagi bakatnya luar biasa, tetapi di matamu tidak ada bayangan pedang sama sekali. Bahkan jika kamu menerima pedang, tidak ada emosi, tidak masalah seberapa bagus bakatmu. Kamu bukan bahan untuk berlatih pedang, dia akhirnya memberikan penilaian. Jadi semua ini adalah takdir? Saat Jian Wu Dao membawa Bian Rusue pergi, bersama dengan mereka, ada juga para nyonya dan istri di seluruh halaman. Sosok-sosok menjilat dan menyanjung. Semuanya ingin maju dan mengatakan sepatah kata pun sebelum pergi. "Kamu memegang pedang yang digunakan Bian Rusue untuk berlatih di tanganmu." Diam-diam menatap pintu halaman, dan perlahan menarik pandanganmu setelah sekian lama. "Kemudian serahkan pedang di tanganmu kepada pelayan, letakkan di rak pedang di kamarku. Biarkan para pelayan tidak perlu menyapu setiap hari." Pelayan dengan sedih menerima pedang, menatap wajahmu dari samping. Ada penyesalan di matanya, dan juga sedikit menyalahkan diri sendiri. "Mulai hari ini aku tidak akan memanjakanmu lagi. Kuharap aku akan menyitanya. Kamu harus berlatih, kamu tidak akan berpikir bahwa aku tidak diterima sebagai murid oleh orang tua ini. Karena aku bermain catur, kan? Ini salah, kuda berbakat sering ada. Tetapi pencari bakat jarang ada, kesempatan diberikan di depanmu tetapi kamu tidak memanfaatkannya. Itu karena kamu tidak membuat persiapan yang cukup. Di masa depan, kamu harus selalu dalam kondisi terbaik, menunggu 1 atau 2 kesempatan yang mungkin datang kapan saja. Kesempatan hidup itu sedikit, sekali terlewatkan, apa yang bisa kamu capai?" Kamu memohon dengan getir, pedang itu membawa debu, pertanda itu. "Menurutmu apa artinya sukses?" Putra keluarga Li menaklukkan dunia dan menjaga perbatasan. Membela rakyat suatu negara, itulah kesuksesan. Aku tidak menyangka. Kue dan buah segar yang dikirim Wun yang lumayan, bubur bergizi dari Danyang juga enak, bisa dibilang menikmatinya. Apakah kultivasi yang kau maksud adalah pelatihan tubuh? Tentu saja. Selain pelatihan tubuh, apakah ada jalan lain untukmu?
Pelatihan tubuh tidak populer karena latihannya berat, batasnya rendah, dan membutuhkan pemahaman yang sangat tinggi. Harus dipadukan dengan teknik untuk bersaing dengan ahli lainnya. Dan mereka yang terpaksa memilih pelatihan tubuh, beberapa bisa bertahan dan menanggung kesulitan. Tetapi mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup. Bagaimanapun, pahatan rasa sakit mungkin menjadi indah, tetapi juga dapat memutarbalikkan jiwa. Kau dan Lifu bertengkar, kedua belah pihak membuat kesepakatan, bersedia berkultivasi. Tetapi papan catur tidak boleh disita, setiap hari harus menemaniku bermain. Lifu hanya bisa setuju. Berencana menunggumu memulai kultivasi terlebih dahulu. Hari-hari berikutnya, kau terpaksa menghabiskan sedikit waktu. Menurut ajaran Lifu, kau mulai berkultivasi dengan buku manual dasar pelatihan tubuh, tetapi dengan pemahaman Dao tubuh jasmani. Menggunakan kultivasi untuk memecahkan masalah, ini membuat Lifu terkejut. Tidak menyangka kau adalah bibit bagus untuk pelatihan tubuh. Kau sedikit mengendalikan kemajuan kultivasi, agar orang ini tidak sepenuhnya menghilangkan waktu hiburanmu. 3 bulan kemudian, kau berhasil menguasai manual dasar pelatihan tubuh. Dengan demikian, hasil ini telah membuat pria yang kecanduan alkohol dan medan perang ini terharu hingga meneteskan air mata. Dia menulis surat kepada Yan Bei semalaman untuk berbagi kabar baik dan kebahagiaan ini dengan pasangan yang jauh di perbatasan. Dan setelah akumulasi panjang melalui tetesan air, 2-3 segmenmu akhirnya meningkat. Kau melirik Lifu yang selalu mengikuti di sisimu. Tidak memilih untuk segera menambahkan poin untuk meningkatkan. Jika bertemu, tidak apa-apa, hanya memasukkan ingatan. Tetapi kau ingin menggunakan ritual ini terlebih dahulu pada Dao tubuh jasmani. Pertama, memastikan kekuatanmu sendiri untuk memiliki rasa aman. Dan pemahaman Dao tubuh jasmani pasti akan menyebabkan perubahan pada manual pelatihan tubuh. Tubuh juga akan terpengaruh. Pergerakannya terlalu besar. Hari ini kau mengikuti Lifu ke Aula Tingyu. Mengetahui bahwa kau memiliki bakat dalam pelatihan tubuh. He Jianlan memberimu hak istimewa untuk memasuki dan keluar Aula Tingyu kapan saja, dan memilih manual di dalamnya. Kau mendengar bahwa lelaki tua Jian Sheng mengirim buku manual pelatihan tubuh 2 bulan lalu, tersembunyi di lantai 6. Segera melarang pergi ke lantai 6. Segera kau menemukan manual baru yang baru muncul. Tubuh vakum naga dan jangkrik. Kau membolak-baliknya dengan pemahaman tahap 1 Dao tubuh jasmani. Segera mencapai ambang pintu, penghasilan segera, sebuah panel muncul dengan metode rahasia latihan tubuh ini. Tubuh vakum belalang naga memiliki 6 lapisan. Setiap lapisan yang dilatih dapat memadatkan fisik yang berbeda, tubuh sedikit berderit. Anda dapat merasakan bahwa dengan memasuki tubuh naga rune, kekuatan lain muncul di tubuh Anda, diperkirakan sekitar puluhan ribu jin. Meskipun masih di tingkat 10 alam tongli, kekuatannya sangat berbeda dibandingkan dengan alam tongli biasa. Anda sedikit tergerak dalam hati. Jika Anda melatih beberapa buku rahasia latihan tubuh lagi, akankah kekuatan Anda melonjak lebih banyak? Lakukan apa yang Anda pikirkan. Anda segera mencari-cari di setiap lantai gedung Tingyu. Tidak lama kemudian, Anda menemukan 7 atau 8 buku rahasia latihan tubuh. Semuanya kelas menengah atas. Jika dilatih hingga puncak, Anda hampir tidak bisa. Mencapai level seorang ahli bela diri kelas 1 terjadi dengan cepat, tetapi bukan tanpa tantangan. Namun, beberapa dari buku rahasia latihan tubuh ini melatih keterampilan telapak tangan, beberapa melatih kaki. Ada juga yang melatih tulang, melatih organ dalam. Anda bisa merasakan kekuatan. Meskipun tidak terlalu meningkatkan diri Anda, tetapi bagian-bagian ini telah mengalami peningkatan kualitatif. Anda menduga bahwa fisik Anda terlalu kuat. Telah merangsang sebagian besar kekuatan fisik, oleh karena itu buku-buku rahasia yang sedikit lebih rendah ini tidak dapat lagi merangsang kekuatan fisik, tetapi dapat meningkatkan bagian yang sesuai. Tidak lama setelah keluar dari gedung Tingyu, Anda bertemu dengan seorang lelaki tua bertopi jerami, bahunya memikul pancing, tangannya membawa keranjang ikan, berpakaian sederhana. Tampak biasa saja. Lifu melihat orang itu, matanya menyipit. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan buru-buru mundur ke samping. Lifu telah bertemu paman kedua, untuk menunjukkan rasa hormat. Senioritas Lifu di kediaman dihitung berdasarkan generasi ayahnya. Hanya generasi keluarga Li sebelumnya yang bisa membuatnya menghormati. Orang tua itu tidak terlalu memperhatikan sapaan hormat dari Lifu. Hanya menjawab dengan santai, lalu mengalihkan pandangannya, melihat Anda di belakang Lifu. Dan buku rahasia latihan tubuh yang Anda pegang di tangan Anda, saya dengar keluarga Li kita memiliki tubuh yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Mungkinkah anak ini? Orang tua itu bertanya dengan santai. Lifu sangat hormat, menyatukan tinju dan membungkuk. Kembali paman kedua, meskipun jalannya sulit, tetapi ingin membuat anak ini memiliki masa depan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Seberapa besar potensi yang bisa dicapai dengan latihan tubuh? Bahkan jika mencapai tingkat yang dicapai oleh beberapa ahli bela diri tubuh di masa lalu, apa gunanya? Di tengah ribuan tentara dan kuda, itu hanya seekor singa yang sedikit lebih besar. Lifu tersenyum pahit. Aku tahu apa yang dia katakan itu benar. Tetapi sebagai putra keluarga Li, jika aku bisa mati di medan perang,
Itu juga suatu kehormatan. Ekspresi lelaki tua itu menghilang ketika mendengar ini. Tetapi wajahnya tiba-tiba tenggelam dan mendengus dingin. Omong kosong apa itu? Mungkinkah para putra keluarga Li saya harus mati di medan perang? Kehormatan macam apa? Kukira otakmu sudah rusak. Bisa selamat dari medan perang. Li Evo sedikit tercengang oleh teguran tiba-tiba itu. Aku sudah lama mendengar bahwa paman keduaku ini memiliki watak yang aneh, dan dia melakukan banyak hal yang tidak konvensional ketika dia masih muda. Tanpa diduga, dia benar-benar berbeda dari orang biasa. Apakah ini maksud Li Tiandang? Atau maksudmu? Orang tua itu tampak sedikit marah. Itu adalah maksud Marquis dan kami. Tiandang, anak itu. Benar-benar semakin tidak berguna. Apa gunanya anak pertama? Jika dia punya kemampuan, biarkan dia sendiri yang menembus 3 keabadian. Masuki alam 4 gajah, dan kemudian kamu dapat mengubah takdirmu melawan langit. Tidak peduli limbah atau cacat apapun. Bahkan jika dia bodoh, dia dapat diubah menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Daripada membiarkan anak itu berusaha keras. Mengapa kamu tidak berusaha keras sendiri? Apakah kamu tahu bahwa kamu tidak kompeten? Li Evo tercengang dan terdiam. Dia tidak berani menjawab. Alam 4 gajah mudah diucapkan. Tetapi memasuki alam ini tidaklah mudah. Di seluruh Dayu, mereka yang dapat mencapai langkah ini dapat dihitung dengan jari. Orang-orang di samping semua terkejut. Mereka berpikir bahwa lelaki tua ini cukup imut. Saya pikir dia adalah leluhur yang serius yang akan mengajari dirinya sendiri dengan tekun seperti Li Evo. Tidak lebih dari mengatakan sesuatu seperti bekerja keras dan menderita untuk menjadi sukses. Saya tidak menyangka apa yang dia katakan begitu sensasional. Mungkinkah rumah jenderal kita yang begitu besar tidak dapat menghidupi seorang anak? Kami bertempur dalam pertempuran hidup dan mati. Dan beberapa anak itu mati di medan perang. Tidak bisakah kita membiarkan junior menikmati kekayaan yang diperoleh dengan susah payah ini? Li Evo gemetar dan hanya bisa mengangguk dan tidak berani menjawab. Kamu melirik keranjang ikan lelaki tua itu. Apakah kamu hanya menangkap satu? Begitu kecil? Siapa yang bisa memakannya? Aku memancing bukan untuk makan. Memancing adalah kesenangan. Kamu masih kecil dan tidak mengerti. Karena itu kesenangan. Maka keterampilan memancingmu terlalu buruk. Kamu hanya menangkap satu. Apa bedanya ini dengan angkatan udara? Mendengar angkatan udara, lelaki tua itu tampak seperti diinjak, dan reaksinya bahkan lebih intens dari sebelumnya. Dasar anak kecil, apa yang kamu tahu? Aku tidak memancing dengan serius hari ini. Aku pergi ke danau baru. Tidak familiar dengan kondisi air. Tunggu besok, kau akan lihat berapa banyak yang kudapat. Dia ingin menambah daya bujuk. Dia mengangkat keranjang dan mendekatimu. Kau pikir ini ikan kecil biasa? Ini ikan pari. Jika kulepaskan, orang itu mungkin tidak bisa mengalahkannya. Jelas, orang itu, yang dia maksud, adalah Li Fu di samping. Li Fu terlihat canggung. Apa hubungannya denganku? Kau mendengar ini dan jadi penasaran, mengamati ikan kecil di dalam keranjang. Ikan ini hanya sepanjang sumpit, ditangkap oleh perut merah. Anehnya, tulang di atas mata ikan itu memiliki tekstur seperti bulu mata. Saat cahaya menyinarimu, ikan itu sepertinya juga melihatmu. Ia melotot marah padamu. Kau bisa merasakan dengan jelas kebencian dan niat membunuh dari mata ikan itu. Kau berseru kagum. Ini pertama kalinya aku melihat ikan pari dari dekat. Keterampilan memancing kakek sangat hebat. Bagaimana bisa menangkap ikan pari? Bisakah kau mengajariku? Jika kau tidak salah ingat, dalam seni yang diklasifikasikan oleh panel, memancing juga dianggap sebagai seni. Selain itu, ada ukiran, melukis, bermain alat musik, dan lain-lain. Kupikir memancing hanya bisa mendapatkan ikan. Tak kusangka di dunia ini, kau bisa menangkap ikan pari. Apa bedanya dengan berlatih bela diri? Orang tua itu terkejut, matanya berbinar. Kau ingin belajar memancing? Ya, bisakah? Pergilah lihat bagaimana teknik memancingku. Aku tidak membual. Hari ini aku hanya tidak familiar dengan bendungan danau baru itu. Mobo masih terus menjelaskan. Jelas, dia masih ingin membuktikan sesuatu karena kau menyebutnya, Zong. Li Fu tercengang di samping. Aku sudah berusaha membuatmu tenang dan berlatih bela diri. Kenapa kau malah tersesat? Paman kedua, Hauer sebenarnya sangat berbakat dalam latihan tubuh. Hanya dalam 3 bulan, dia sudah menguasai teknik tubuh tingkat rendah. Dia benar-benar bibit yang bagus. Anda tidak bisa menundanya. Li Fu mengatakan itu dengan berat hati. Paling buruk, dia akan dipukuli dan berbaring selama setengah bulan. Bakat atau bukan bakat, bahkan jika dia bisa berlatih, seberapa kuat dia bisa menjadi? Bisakah dia menandingi 10.000 tentara keluarga Li? Kau bersikeras membuat anak yang cantik dan imut ini berlatih tubuh sampai kulitnya menghitam. Orang tua itu selesai berbicara dan tidak peduli dengan Li Fu. Dia merebut kitab leher naga di tanganmu dan memasukkannya ke pelukan Li Fu. Pergi, pergi. Omong kosong apa ini? Apa gunanya melatih ini? Hauer, ya kan? Ayo, kamu belum makan, kan? Aku sudah menabung uang ini untuk menambah nutrisi untukmu. Kamu terus mengangguk,
sangat senang. Paman kedua, kamu tidak bisa seperti ini. Panggilan Li Fu di belakang, aura tenang, sampai dibawa pergi oleh lelaki tua ini. Kamu juga bisa melihat keberanian paman kedua Li Jia ini. Tempat dia memasak. Ternyata di lantai 7 pavilion mendengarkan hujan. Di sini tersimpan tempat paling berharga dan padat dari keluarga Li selama ribuan tahun. Jumlah tahun ini mungkin lebih besar dari mereka. Pada tidak jauh, ada api kompor yang menyala. Dalam percakapan, kamu juga mengetahui nama lelaki tua ini, Li Musiu. Ikan di pavilion ikan itu dilepaskan. Ikan ini ternyata adalah iblis. Saat melompat keluar dari pavilion ikan, ia langsung melompat ke udara, diam di udara di depan pavilion. Berubah menjadi tubuh berukuran belasan sang. Sisik ikan di sekujur tubuhnya seperti mata pisau, siripnya seperti duri tajam, dan dia berbicara bahasa manusia. Tetapi mengeluarkan suara memohon wanita yang menyedihkan. Senior, aku dianiaya, mengalami reinkarnasi. Tidak akan pernah menyakiti nyawa manusia lagi, mohon senior ampuni aku. Setelah mengatakan itu, kepala ikan besar yang mengerikan benar-benar mengangguk sedikit demi sedikit, seperti sedang belajar manusia bersujud di udara. Kamu mencium bau amis yang menerpa wajahmu. Kamu tidak bisa menahan diri untuk mencubit hidungmu, hampir mual. Ampuni kamu? Bukankah aku benar-benar menjadi angkatan udara? Kata-kata kakek Li Musiu membuat iblis ikan itu langsung putus asa. Marah sampai gemetar tetapi tidak berani marah, masuk ke dalam panci. Li Musiu mengangkat tangannya dan menunjuk. Iblis ikan ini meskipun memohon, tetapi berubah menjadi prototipe dan terbang ke udara, sudah berencana untuk melarikan diri kapan saja. Saat ini melihat lelaki tua itu tidak mau melepaskannya. Tiba-tiba dia mengayunkan tubuhnya, menggunakan langit sebagai danau, dan hendak terbang menjauh. Tetapi tubuhnya belum berputar, tiba-tiba dia bergetar seperti tersengat listrik, lalu dari mulut kepala ikan menyembur keluar. Menyemburkan darah segar. Tubuh mengerikan itu terbelah di kehampaan, seolah-olah ada pisau tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya. Menggunakan kehampaan sebagai talenan untuk memotongnya. Dan yang ajaib adalah, darah segar yang menyembur keluar ini belum jatuh ke tanah, sudah dihilangkan oleh angin dari sisa-sisa formasi. Sisa-sisa tubuh iblis ikan yang terbelah juga sama. Hanya menyisakan inti iblis berwarna ungu tua seukuran kepalan tangan yang bulat dan berkilau, serta beberapa potong daging ikan berwarna putih salju. Li Musiu mengangkat tangannya, inti pinggang jatuh ke dalam panci air limbah, daging ikan putih darah di udara. Dipotong menjadi irisan tipis yang rusak dan berbintik-bintik oleh bilah angin tak terlihat, perlahan masuk ke dalam panci setelah air limbah mendidih. Air di dalam panci mendidih lagi, panasnya membuat tutup panci bergoyang pelan. Lelaki tua itu langsung menggunakan tangan besi tanpa ampun. Mengangkat topi keramik tutup panci untuk membukanya, uap panas langsung menyebar, tetapi dihembuskan oleh angin sepau-sepau yang sedikit membusuk. Tidak menyentuh balok dan pilar pavilion, aroma ikan menyebar, tetapi bercampur dengan bau amis. Kau sedikit mengerutkan kening, meskipun belum mencicipi, tetapi secara naluriah merasa tidak enak. Cobalah, Li Musiu entah dari mana mengeluarkan sepasang sumpit, hitam legam. Menyeka di tubuhnya, memasukkannya ke dalam panci, ke dalam inti pinggang yang mirip dengan kepala singa yang direbus. Makan dengan lahap, pada saat yang sama, telapak tangannya memutar. Cabang-cabang pohon yang bergoyang di luar gedung tiba-tiba patah dan terbang ke tangannya. Dia menyerahkan kepadamu. Kupas kulitnya bisa digunakan, tetapi kau juga bukan orang yang kaku dan mati. Saat ini mengikuti lelaki tua itu. Duduk bersila dengan santai di puncak aula dan pavilion tanah suci yang tak berujung di dunia ini. Mengupas kulit hijau di cabang pohon di tanganmu, patahkan lalu masukkan ke dalam panci. Angkat sepotong daging ikan yang bening. Yang membuatmu takjub adalah, daging ikan ini ternyata tidak hancur saat dimasak dalam air limbah. Mengangkatnya seperti agar-agar, lembut dan halus, kau mengambil tutup panci dan menahannya. Agar tidak tumpah ke tubuhmu, menghirupnya, bagaimana rasanya? Lumayan, cukup lumayan, hanya saja sedikit amis. Amis? Kenapa aku tidak merasakannya? Kau sendiri bau amis? Tentu saja kau tidak merasakannya. Bocah bau, bagaimana kau berbicara padaku? Memang benar, aku tidak mengatakan apa-apa yang salah dengan anak kecil yang tidak sopan ini. Jika orang lain sudah memukul pantatmu hingga bengkak, seorang tua dan seorang muda makan seperti ini, yang tua juga tidak terlihat seperti senior. Yang muda juga tidak terlalu gemetar. Setelah makan daging ikan dan minum sup, keduanya berbaring telentang. Membuka kaki mereka, menghela napas panjang serentak, nyaman. Angin sepoi-sepoi perlahan bertiup dari bawah dan dari pegunungan dan ladang di sekitarnya, benar-benar memiliki sedikit perasaan nyaman dan rileks. Kau tiba-tiba merasa bahwa, apapun kemewahan dunia, apapun kekayaan keluarga, tidak sebaik kebebasan dan kenyamanan saat ini, berbaring dengan tenang dan beristirahat sejenak, kau tiba-tiba memikirkan sesuatu. Berbaliklah, kakek, trik menggantungmu itu, harusnya ada caranya, kan? Kenapa kau ingin belajar sekarang? Li Musiu menatapmu dengan penuh minat. Besok, aku juga akan mencobanya.
Bagaimana kalau kita lihat siapa yang menggantung lebih banyak? Mendengar ini, Li Musiu tidak bisa menahan tawa. Tak disangka, di antara kepala kayu keluarga Li, ternyata ada anak yang begitu lincah dan menarik. Baiklah, mulai sekarang kau ikut aku belajar menggantung. Aku akan mengajarimu. Menggantung juga adalah sebuah latihan. Seperti kakek buyut, dengan satu tarikan, seorang ahli tingkat 3 keabadian akan tertarik hingga mulutnya bengkok. Li Musiu tertawa pelan, matanya dipenuhi kepuasan, dan kepuasan ini bukan pada kultivasi, melainkan lebih pada kemampuannya menggantung. Kau yang mendengarnya tidak bisa menahan tawa. Bahkan membayangkan beberapa adegan dan tertawa terbahak-bahak. Seseorang yang bertekad mencapai puncak kekuatan tak terhitung jumlahnya. Seorang ahli tingkat 3 keabadian, mulutnya tertarik bengkok oleh gantungan. Terlalu menyakitkan dan hidup. Kenapa kau tertawa? Tidak percaya padaku? Li Musiu mengangkat alisnya sedikit dan memasang wajah serius. Percaya? Tentu saja percaya. Hanya saja aku merasa adegan itu terlalu lucu. Setelah selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Li Musiu berpikir sejenak, dan juga merasa adegan itu memang menarik. Dia tertawa dalam hati. Besok, saat kita sampai di sana, aku akan mengajarimu cara menggantung. Berlatih dulu, sekarang hanya bicara kau juga tidak mengerti. Malam ini tidurlah lebih awal. Aku akan pergi mencarikanmu ikan kering. Setelah selesai berbicara, dia bangkit, menepuk pantatnya, dan menggulung kayu bakar, cermin ikan, dan panci besi di atas menara. Semua digulung ke dalam lengan bajunya dan menghilang.